Hari ini kita hadirkan Mas Gunggung dari OMG. Ya, OMG itu singkatan olah nafas Mas Gunggung ya, tapi dikenal dengan olah nafas ritme yang kalau praktek bersama pagi hari, nah ini suara beliau yang kita pakai ya, audionya beliau yang paling sering dipakai untuk pagi hari. Karena yang saya ada audio hanya Wim Hof 1, Wim Hof 2. Lalu ada serial-serial seperti yang tematik untuk olah rasa ya, olah nafas ucapan syukur, olah nafas kebahagiaan yang malah jarang kita pakai untuk pagi hari, tentu untuk malam ya. Oke, nah sekarang saya mau langsung cerita saja mengenai pengalaman saya ya di dalam menggunakan audio dari OMG ya, karena olah nafas itu kalau saya kan awalnya itu belajar dari Wim Hof ya. Habis itu di Wim Hof ini ketemu ada istilah mind focus, tapi kok dicari nggak ada modul-modulnya. Oh ternyata serupa dengan punyanya John Kabat-Zinn atau Senji, nafas lambat, by Deco. Itu mind focusnya sih. Ya maka saya belajar yang metode nafas lambat itu namanya MBSR, itu dari John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn itu profesor ya, kepala Fakultas Kedokteran MIT Amerika yang ajar juga sudah 50 tahun ya dalam dunia olah nafas. Dalam pencarian saya mengenai olah nafas, ya akhirnya sempat waktu itu ketemu kelompok lain ya sebenarnya ya, yang ternyata pendirinya itu muridnya Mas Gunggung gitu ya. Lalu saya dikasih tahu orang itu muridnya ya, Mas Gunggung tuh. Cari ya, akhirnya ketemu. Oke, begitu ketemu ya ternyata juga udah 20 tahun lebih mengajar dalam dunia perolah nafasan. Maka ada yang saya suka banget ya, terutama itu kalau disingkat ya 55, mood booster, inflamasi, perbaikan inflamasi, dan kelistrikan jantung. Oke, maka saya mau cerita dulu ya yang mengenai kelistrikan jantung. Ini saya ada hasil tes ya, hasil tes dari QRMA ya. Ini saya gedein ya. Saya ini tahun 2023 ya. Tahun 2023 ini saya punya halaman pertama dari tes QRMA itu mengenai kelenturan pembuluh darah ya kuning, ada plak kolesterol ya kuning, ada penyempitan pembuluh darah ya kuning. Tapi saya mau fokus cerita mengenai dua aspek. Di mana jantung saya juga kurang kuat. Sekali dipompa itu jantung jeduk. Jeduk itu harusnya 1,3 liter, saya cuma 0,7. Dan itu sih bukan otot jantung yang kurang kuat ya. Itu di bawahnya ini sebenarnya berbicara klep jantung. Jadi klep jantungnya itu bisa terlambat nutup ya, itu menjadi tekanan darahnya cenderung rendah atau jumlah yang dipompa nggak banyak. Jadi orang orang itu bilang ngempos gitu ya. Itu klep jantungnya nggak rapet. Atau rapet nggak buka-buka. Nah, itu cenderung nanti tekanan darahnya, terutama diastolnya itu tinggi. Nah, kalau saya ini sebenarnya tekanan darahnya, tekanan dalam merembeskan, tekanan koroner dalam merembeskan darah yaitu normal, hijau ya, hijau. Tapi punya masalah klep jantung yang ini kalau tanda panah ini di bawah ya, ini kuning. Nah, kalau bicara klep jantung itu saya ke dokter tuh ya cuma dinasihati kalau olahraga ya jalan kaki, sepeda, nggak usah lari yang kenceng. Kalau badminton ya single, jangan apa double, jangan single gitu ya. Nah, menariknya akhirnya saya itu olah nafas kelistrikan jantung ya. Ini kan bulan Juli 2023 ya. Cukup lama saya mencoba untuk konsisten latihan ya. Ini singkat kita 6 bulan atau mungkin mundur lagi ke belakang ya. Ini bisa dilihat ya. Jumlah darah yang dipompa hanya 0,764 walaupun biru ya, tapi klep jantung itu ada di kuning ya. Nah, terus 6 bulan itu yang klep jantungnya ini sudah hijau, pindah ke tengah ideal. Tapi jumlah yang dipompa dari 0,8 liter menjadi 1,1. Ini 6 bulan saya mencoba untuk konsisten ya olah nafas kelistrikan jantung ya. Mood booster tetap jalan terus atau Wim Hof-nya tetap jalan terus. Kalau Wim Hof saya gonta-ganti. Kadang modifikasi dari punya Mas Gunggung ya yang mood booster itu Pak saya suka karena pendek cuma 13 menit.
Kalau punya saya kan 48 menit untuk 4 rit aja ya, karena ada relaksasinya. Terus kadang ya yang perbaikan inflamasi. Tapi saya bicara yang ini, saya lakukan kadang sore, kadang malam, konsisten 6 bulan. Karena ada perubahan yang nyata, terutama dua aspek ini, ya. Maka saya lanjutkan sampai 1 tahun. Nah, cukup menarik ya. Ketika 1 tahun itu dua aspek itu menjadi hijau, gitu ya. Nah, terus saya mau cerita satu lagi. Setelah itu nanti Mas Gunggung akan menjelaskan dari sisi olah nafas ritme, ya. Kalau saya ini ceritanya aja, kesaksiannya aja, ya. Bagaimana saya menggunakan audio dari olah nafas ritme. Yang berikutnya adalah waktu saya mengalami radang prostat, ya. Dan ini sebenarnya singkat ceritanya di Januari 2025. Ya, skalanya 7,465 dan ini kalau radangnya ini merah ya. Saya kemarin ngetes orang skalanya 6,5 itu PSA-nya itu di atas 5. Ya, kalau PSA di atas 9 itu udah di diagnosis kanker. Dan teman saya yang yang radangnya di skala radang 6,5 itu ketika akhirnya dibiopsi itu kanker stadium 1 masih awal ya. Nah saya terus terang nggak biopsi, nggak PSA ya, cuma radang saya cukup tinggi. Dan ini sebenarnya sudah berlangsung hampir setahun ya, dari 7,6 turun dikit-dikit bahkan dengan suplemen dari Amerika. Saya juga teman dokter onkolog yang biasa nangani kanker ya, turunnya pelan-pelan. Oke, singkat cerita dari sisi suplemen nggak banyak perubahan ya. Ada perubahan tapi pelan. Nah, bahkan saya turunkan dosisnya. Nah, terus dari sisi olah nafas itu saya kombinasi ya. Olah nafas yang perbaikan inflamasi lalu nafas lambat. Kan mulai Januari itu di PHS kita praktek nafas lambat. Januari itu 15-15, Februari itu 20-20, Maret itu masih 20-20, Mei itu udah 25-25, Juni juga 25-25 ya, tarik 25 detik, 25 detik. Nah, hasilnya cukup mengejutkan saya sendiri gitu ya, dari radang 7,46 di bulan Januari tahun 2025. Dan dampak dari radang prostat ini, saya tunjukkan ini yang di agak kecil ya, tapi di bawah ini, dampak dari radang prostat. Jadi akarnya itu sebenarnya di sini ya. Kalau yang di atas ini pembesaran, itu kan ada radang, makanya ada pembesaran. Tapi ada dampak yang lain yaitu di fungsi seksual. Hormon testosteron saya menjadi kuning, hormon gonadotropin itu libido, ya itu jadi biru, dan ereksi menjadi kuning. Lalu yang sebelah kanan bawah ini juga ada masalah jumlah sperma dan pergerakan sperma biru dan biru. Ya di usia 61 tahun teman-teman ada yang juga biar normal lah kalau begitu gitu ya. Tapi yang menarik adalah singkat cerita bulan Juli. Jadi dari Januari ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan. 6 bulan ini skala radangnya udah 3,8. Nah, waktu skala radangnya 3,8, pembesarannya juga ikut ke biru. Nah, yang menarik adalah yang di bagian hormon. Baik itu ereksi, gonadotropin, testosteron. Ini saya tidak terapi apa-apa sekali. Ya, nggak ada terapi misalnya obat untuk kebugaran seksual atau obat pria, nggak ada sama sekali ya. Hanya fokus pada menangani radang aja. Ya memang saya ada suplemen untuk radang ya itu Niwana, tapi cukup dosis 1x1, bahkan teman saya menyarankan 3x1, sehari 3 kali, saya cuma 1x1 aja. Tapi kombinasi olah nafas perbaikan inflamasi dan nafas lambat yang 25-25 terutama ya sampai di situ. Nah itu radangnya itu turun dari 7,46 tadi, katakanlah 7,5 menjadi di bawah 3,8 ya. Saya targetnya 2,7, sekarang masih 3,7. Begitu 3,8 ini turunnya pelan-pelan ya. Turunnya pelan-pelan. Nah, ini selain kalau mau dilengkapi ya sebenarnya olah nafas, kalau kita bicara olah nafas memang perbaikan inflamasi dan nafas lambat. Tapi sebenarnya terapi yang lainnya adalah dengan antioksidan, Niwana, dan dikombinasi juga dengan red light pagi 10 menit, sore 10 menit. Nah, itu dalam waktu 6 bulan pelan-pelan ya. Sebenarnya nggak sampai 6 bulan sih. Ini saya cari file yang bulan Mei udah seperti ini sebenarnya. Jadi dari Januari akhir itu kan Februari, Maret, April, Mei 4 bulan ya. Itu sebenarnya udah
Di sini waktu 4 bulan itu 3,9, jadi bulan Juli ini 3,8 ya. Itu dengan kombinasi antioksidan, olah nafas antiinflamasi, dan nafas lambat ya. Itu kesaksian dari saya, itu aja, cuma dua aspek aja, terutama yang kelistrikan jantung dan perbaikan inflamasi ya. Nah, sekarang kita hadirkan Mas Gunggung yang akan berbagi. Setelah itu kita masuk tanya jawab ya. Jadi saya akan sapa dulu ya. Selamat malam Mas Gunggung. Halo, selamat malam. Mudah-mudahan suara Ya, jelas kedengaran, Pak ya. ya jelas suaranya. Ya, Jelas. Oke. terima kasih sudah hadir di Zoom-nya PAS. Ini khusus hari malam mingguan, Malam malam. minggu. Sudah lama kita nggak Zoom lagi ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Oke, Hmm. itu tadi cerita dari saya, kesaksian dari saya. Tapi silakan Mas Gunggung, saya serahkan aja kalau ada yang mau disampaikan sebelum Oke, setelah baik. itu kita akan tanya jawab. Ya, Ya. Oke, terima kasih Pak Jarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal Ibu Bapak sekalian bagi yang baru pertama kali ketemu. Karena selama ini kan yang belum pernah gabung dengan OMG atau yang belum pernah kenal Mas Gunggun, ya tahunya cuma PHS. Meskipun ya pernah ada kejadian lucu bahwa ada yang komen di YouTube saya itu memperbandingkan kenapa kok mesin Mas Gunggung ini kan belum pernah ketemu saya kan, nggak seperti Pak Jarot gitu. Saya bilang tiap orang kan gayanya berbeda. Dengan saya mengizinkan untuk memberikan audio OMG diputar secara gratis dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat banyak, itu udah mewakili kehadiran saya di situ. Kenapa? Karena suara saya ada di situ. Suaranya ada di situ. Yang didengar setiap pagi itu ya kecenderungan sebagian besar mungkin bisa dibilang di atas 75% lah. Itu suaranya Mas Gunggung. Jadi artinya hadirlah di situ saya walaupun secara fisiknya nggak ada di situ. Jadi silakan saja yang ada di YouTube itu bisa dimanfaatkan. Karena begini, ada orang-orang yang sifatnya praktis, yang memang dia butuhnya hanya hal-hal yang teknis. Jadi langsung jebret-jebret, sat-sat, sakit ini, ritme ini, sakit ini, ritme ini, tanpa dia perlu tahu ada apa di balik ritme-ritme itu. Kenapa bisa seperti itu? Pokoknya butuhnya kayak gitu, ya udah. Ibaratnya kayak nanya ke Pak Jarot ini saya apa namanya antioksidannya rendah. Ya udah, nih suplemennya ini kan gitu. Nggak perlu diceritakan bahwa oh antioksidan itu adalah A, B, C, D, nanti jenisnya adalah begini, jenisnya begitu kelamaan. Ini tipe orang-orang yang mungkin pragmatis atau pengennya cepat begitu. Tapi OMG itu berkomitmen untuk masuk pada dua aspek, yaitu golongan orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk mencerna, untuk mendengar, untuk menganalisa ada apa di balik itu. Kenapa ritme itu terbentuk begitu? Kenapa ritme itu, artinya ibaratnya kenapa obat itu terbentuk? Ya tentu kalau misalnya seseorang itu ingin belajar kenapa suplemennya kayak gitu, kenapa resepnya seperti itu, kenapa puyurnya kayak gitu, ya harus menjadi seorang ahli farmasi dulu, gitu kan? Panjang ceritanya. Tapi kalau dengar Mas Rizmo ini, memang sengaja saya bikin supaya pengetahuan-pengetahuan ini dimengerti. Jadi dengan banyaknya ritme itu tidak membuat dia bingung. Saya kasih ilustrasi sederhana begini. Saya yakin semua yang nonton sekarang ini punya kotak obat, kotak P3K di rumah. Benar nggak? Punya kan? Ya rata-rata punya lah di rumah ada kotak obat. Isinya apa tuh? Ada Entrostop, ada Paramek, mungkin ada Panadol, Neosep, mungkin ada minyak kayu putih, ada minyak caplang, terus macam-macam. Itu kan semua jenis banyak sekali ada di situ. Ya kan? Semakin mengerti kesadaran seorang akan kesehatan, maka kotak obatnya biasanya isinya cukup banyak dibandingkan orang yang tidak mengerti sama sekali. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita pakai semua yang ada di dalam kotak obat itu? Tentu jawabannya tidak, ya kan? Tetapi adanya kotak obat yang lengkap dengan segala isinya membuat kita tenang. Kapan kita harus pakai? Jadi ketika misalnya ada anggota keluarga yang disengat serangga, tentu nggak mungkin kita kasih dia entrostop. Kamu disengat serangga ya, jadi ini minum entrostop kan nggak mungkin. Berarti dia keliru memahami obatnya. Pasti dia akan ambil minyak tawon gitu kan, atau minyak angin atau apalah begitu. Kalau ada orang sakit kepala, nggak mungkin salah dikasihnya. Kenapa? Karena pemilik kotak obat itu ngerti bahwa obat ini harus dipakai. Nah, jadi harapannya OMG itu adalah dengan banyaknya audio yang saya share itu, masyarakat mau belajar, mengeksplorasi, mengerti bahwa ini loh, OMG ini kotak obat. OMG ini kotak obat, kasarnya begitu. Di dalamnya ada sekat-sekat namanya ritme mood booster. Ada ritme perbaikan inflamasi, ada ritme kesekan jantung, ada ritme 55, ada 11, 22, 33, terus sampai 30, 30 dan sebagainya. Ada puluhan ritme di situ. Jadi masyarakat itu punya dalam tanda kutip kotak obat yang dia bisa akses di mana saja, kapan saja. Tapi syaratnya dia mesti mengerti.
mesti mengerti manfaat dari masing-masing kotak obat itu, masing-masing item itu. Ya kan? Ya tentu saja ketika seorang itu ada masalah sama jantung, maka ritme yang berhubungan dengan jantung lah yang harus diakses, yang harus dipelajari. Kan begitu. Nah, ilustrasinya seperti itu. Sehingga, apa namanya, ini akan sangat dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Karena puluhan, mungkin ratusan audionya saya bagi di YouTube. Memang tidak seperti Pak Jarod yang rajin setiap pagi itu kan nge-share. Itu pun nge-share aja orang nggak baca. Karena berulang kali saya lihat itu nge-share-nya detail tuh. A, B, C, D. Nanyanya masih, Pak Jarod tolong ritmenya yang mana? Ya itu yang di-posting gitu. Jadi memang masyarakat kita karakternya seperti itu. Jadi mau gimana lagi kan? Yang semudah, sejelas itu, yang segampang itu dalam tanda kutip dicekoki setiap pagi saja. Sehari mungkin Pak Jarod udah posting 2 3 kali pengetahuannya kan. Mengenai videonya A, B, C, D, 1 2 3 mengenai ini, macam-macam lah pokoknya. Itu pun tidak dibaca. Apalagi mungkin sifatnya merangsang akal. Ya memang problemnya di situ. Di masyarakat kita kan memang karakternya kebanyakan seperti itu. Ya sudahlah, ini dinamikanya memang begitu. Nah maka, balik ke kasus tadi, saya membuat YouTube saya itu harapannya bisa menjadi semacam kotak obat bagi masyarakat umum untuk mengakses audio yang bisa dipelajari. Kalau misalnya di Wim Hof, Bapak Ibu hanya bisa mengakses satu jenis teknik Wim Hof saja. Benar nggak? Ya cuma itu aja, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada istilah Wim Hof 1, Wim Hof 2. Wim Hof cuma Wim Hof aja, teknik cuma itu. Ini kan udah diceritakan Pak Jarod, karangan Pak Jarod sendiri, disebutnya sebagai Wim Hof 1, Wim Hof 2. Aslinya Wim Hof tuh nggak ada. Nggak ada Wim Hof 1, Wim Hof 2. Cuman teknik Wim Hof. Udah, itu aja. Yang dipublikasikan cuma itu. Yang versi berbayarnya nyaris susah sekali kita jumpai. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus membayar kursusnya, bayarnya pakai dolar, atau mungkin harus datang ke negaranya tempat Wimhof itu berada, gitu kan, yang bayar biayanya mahal sekali kan. Jadi cuma dapat itu satu aja Wimhof itu. Sekarang coba bayangkan OMG. Saya nyebutnya modifikasi Wimhof. Jadi sebelum saya kenal Wimhof itu, sebelum lahirnya, ibaratnya sebelum lahirnya teknik Wimhof yang mendunia itu, saya sudah lebih dari 25 tahun belajar olah nafas. Sudah kenal teknik model begitu. Di perguruan saya itu ada. Hanya namanya memang bukan teknik Wim Hof dan tidak pernah tenar kan seperti itu. Hanya ya untuk internal kalangan perguruan. Jadi begitu saya ngeliat itu tuh ya biasa aja. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Kenapa? Kita udah punya. Bahkan di pengembangan itu kita punya lebih dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu merujuk pada teknik OMG, diperbandingkan dengan Wim Hof cuma satu teknik. Ya ini tarik buang cepat, nyebutnya hiperventilasi lah. Dengan ritme yang terserah. Mau satu-satu, setengah-setengah, masa bodol. Kalau di UMG, kita bisa menjadi 10 macam teknik seperti Wim Hof. Dari mulai ritme seperempat seperempat, ritme setengah-setengah, ritme satu-satu, ritme dua-dua, ritme dua setengah, ritme tiga-tiga, ritme tiga seperempat, ritme progresif satu dua tiga, ritme progresif tiga dua satu. Itu ada 9 tuh. Yang masing-masing ini memancarkan frekuensi yang berbeda. Jika ritme tiga-tiga, frekuensinya 0,17 Hz. Jika ritme dua-dua, frekuensinya 0,25 Hz. Jika ritme dua setengah, frekuensinya 0,2 Hz. Jika ritme satu-satu, frekuensi itu masing-masing frekuensi spektrumnya ada. Belum lagi ritme yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Seperti modifikasi Wim Hof yang ritme 1-2. Modifikasi Wim Hof yang ritme 2-4. Itu efeknya bisa berbeda dengan versi Wim Hof yang aslinya. Jadi di DMG itu punya 10 sampai 11 macam teknik seperti Wim Hof yang bisa masyarakat manfaatkan. Mood booster itu salah satunya. Selain mood booster, kalau misalnya Bapak Ibu belajar teknik perbaikan inflamasi, itu kan ritmenya yang dipakai adalah 0,1 Hz, itu ritme 55 dengan ritme 33. Karena 0,17 Hz kan ada tulisannya di keterangan itu. 0,17 Hz, itu maksudnya adalah ritme 33. Jadi yang dipakai di perbaikan inflamasi adalah ritme 33. Kenapa bukan ritme 22? Pertanyaan kan begitu. Karena ada kesasan pada pada frekuensi 0,17 Hz dari sisi penurunan inflamasi lebih cepat dibandingkan ritme mood booster, dibandingkan ritme satu-satu. Maka untuk perbaikan inflamasi yang dipilih adalah ritme 0,17 Hz atau ritme 33. Jadi ada dasar ilmunya untuk menstimulasi saraf parasimpatik lebih tinggi, lebih besar dibandingkan mood booster yang efeknya adalah untuk meningkatkan percepatan pemulihan inflamasi. Maka Bapak Ibu dapat versi Wim Hof yang berbeda, yakni ritme 33. Kalau misalnya yang dilatih adalah ritme perbaikan inflamasi. Tapi kalau yang dilatihnya ritme mood booster, itu yang dipakai adalah ritme 22. Ini berbeda dengan Wim Hof. Jadi kalau Bapak Ibu mengacu pada Wim Hof, cuma dapat satu jenis.
Seperti itu saja, free, silahkan bisa dimanfaatkan. Kan Wim Hofnya membolehkan, ya kan? Dengan syarat tidak diduitin kan begitu. Nanti dikejar tuh Pak Jarod tuh kalau diduitin tuh. Kalau pakai nama Wim Hof aja dikejar tuh nanti tuh. Sedangkan kalau di UMG itu kita ada lebih dari 10 macam modifikasi seperti Wim Hof dengan penggunaan detik yang berbeda dan itu ada semua di YouTube. Ketik saja ritme dua setengah dua setengah. Ritme dua setengah itu manfaatnya untuk apa? Untuk melakukan stimulasi terhadap cairan sumsum tulang belakang atau cerebrospinal fluid. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah sama cairan sumsum tulang belakang, misalnya orang-orang sakitnya ginjal, orang-orang stroke, pengen latihan teknik seperti Wim Hof, jangan pakai versi Wim Hof aslinya, pakai versi OMG aja. Ya gunakan ritme dua setengah dua setengah. Kenapa? Karena di situ saya munculkan jurnalnya. Ritme dua setengah itu akan mensimulasi cerebrospinal fluid jauh lebih cepat dan lebih mengena dibandingkan frekuensi lain. Makanya saya angkat, ada di YouTube gratis. Jadi orang-orang yang gagal ginjal, pakainya ritme dua setengah. Orang-orang yang HB-nya rendah, orang-orang yang ada masalah sama sumsum tulang belakang, orang-orang autoimun yang berhubungan sama sumsum tulang belakang, orang-orang stroke, orang-orang yang saraf kejepit dan sebagainya. Gunakan ritme dua setengah. Kenapa? Karena dia lebih cepat untuk mensimulasi cairan sumsum tulang belakang dibandingkan ritme Wim Hof standarnya. Ini salah satunya. Nah, kemudian ada lagi ritme untuk mempercepat kenaikan gelombang delta. Di Wim Hof itu model pengukurannya, jurnalnya tidak membahas mengenai gelombang otak. Jurnalnya Wim Hof itu kalau kita lihat ada 2, 3 sampai 5 jurnal, itu rata-rata hanya membahas mengenai sitokin, antiinflamasi dan proinflamasi, interleukin. Kemudian membahas mengenai pH, kenaikan pH gitu kan. Membahas mengenai kenaikan adrenalin. Ya memang sifatnya dalam bahasa saya sebut mekanika Newtonian yang berhubungan dengan panca indera fisik, yaitu molekul-molekul. Itu saja sudah sedemikian bagus gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita lihat bahwa sebuah teknik menghasilkan gelombang otak yang mana. Nah, beberapa bulan lalu, mungkin 6 bulanan atau mungkin ya 6 bulan lalu, saya memunculkan audio namanya Power Booster. Power Booster itu ritme seperempat seperempat, ritme setengah-setengah, ritme seperempat seperempat. Lebih cepat lagi dari Wim Hof tuh. Ya kan, kalau Wim Hof itu satu-satu atau ada dua, ya kan. Power Booster itu ritmenya seperempat seperempat dengan ritme setengah-setengah. Jadi bayangkan, tarik buang, 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 seperti itu tuh. Cepat sekali. Maka orang-orang yang paru-paru koordinasi dengan otaknya tidak bagus, tidak akan bisa menjalankan Power Booster. Jadi teknik-teknik seperti Wim Hof itu teknik-teknik umum. Kalau dalam bahasa pranayamanya, itu teknik yang diberikan kepada murid luar. Kalau Bapak Ibu kenal misalnya ada istilah Tai Chi gitu kan, Qigong. Itu Qigong itu ada dua jenis. Ya, ini ada Qigong kulit, misalnya begitu, ada Qigong isi atau dalam. Qigong kulit itu yang kita kenal-kenal seperti orang-orang yang latihan di taman, latihan Tai Chi secara bebas, boleh direkam, ada di YouTube. Itu semua kulit semua tuh. Itu diizinkan untuk dipublikasikan, dibagi-bagi, diajar segala macam, terserah. Tapi dalamannya nggak mungkin diajarkan. Kalau misalnya dalamannya pengen diajarkan, maka Bapak Ibu harus berbaik atau berbaik itu menjadi murid dalam. Harus disumpah untuk menjadi murid dalam, disumpah tidak boleh membocorkan rahasia. Ini dua hal yang berbeda dalam bela diri itu selalu seperti itu. Maka saya sering bilang di dalam teknik napas cepat itu, terdiri startnya mulai dari satu-satu ke atas, dari satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, itu disebut sebagai murid luar. Jadi pengetahuan yang secara umum orang-orang bisa lakukan. Siapa saja bisa lakukan satu-satu. Coba tarik satu, buang satu. Kan pasti bisa. Tarik dua, buang dua. Pasti bisa. Tarik tiga, buang tiga. Pasti bisa. Coba tarik seperempat, buang seperempat. Coba tarik seperdelapan, buang seperdelapan. Kayak apa cepatnya? Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Nggak bisa. Karena itu teknik ada caranya. Coba nanti setelah ini iseng aja. Putar aja audio power booster. Coba praktekkan bisa nggak sesuai dengan audionya? Pasti nanti bisanya hanya pada saat ritme satu-satu dan ritme dua-dua. Tapi ritme seperempat-seperempat dan ritme setengah-setengahnya nggak bisa. Karena itu skill yang harus dilatih secara terpisah. Nah, jadi saya membagi seperti itu. Kenapa memang dalam ilmu bela diri, ya kayak gitu. Olah napas juga kayak gitu. Ada olah napas yang memang diizinkan untuk dipublikasikan, dipelajari orang banyak secara mudah, dapat manfaat di desain dan sebagainya. Ada ilmu olah napas yang memang tidak begitu diizinkan untuk dipublikasikan karena bukan masalah kerahasiaan takut dipelajari orang, tetapi ada dampak-dampak yang sangat ekstrim. Karena dampak-dampak ekstrim ini harus diperhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah bikin free webinar yang membahas mengenai napas cepat. Napas cepat itu ada acute apa namanya ada efek akut sama efek kronis.
Nah, efek akut itu efek yang sementara terjadi, misalnya kayak tingling, kayak kesemutan gitu kan. Kemudian kuping berdenging, itu efek akut. Bayangkan, kenapa bisa terjadi begitu? Logika saja. Oksigen normal kita 99 sampai 100. Tiba-tiba ada sebuah teknik yang bisa bikin oksigenasi turun dari 99 menjadi 60. Logikanya, nggak mungkin tubuhnya nggak melakukan adjustment. Pasti tubuh kita harus melakukan adjustment, bener nggak? Sama saya kasih ilustrasi begini. Kalau misalnya Bapak Ibu senang lari, senang sepedaan, katakanlah sepedaan 45 menit, mesti 45 menit itu akan dianggap sebagai kondisi ekstrim bagi orang umumnya. Katakanlah dengan kecepatan stabil, atau lari kecepatan 5-6 km per jam, atau 10 km per jam larinya, tapi jangan berhenti-berhenti selama 45 menit. Apa yang terjadi pada badan? Pasti cairannya akan lebih banyak keluar. Keringetan, gampangnya begitu. Kalau cairannya keluar, berarti elektrolitnya ikut terbuang. Benar nggak? Berarti terjadi efek akut pada saat orang yang lari itu, terjadi kehilangan cairan, lalu kehilangan elektrolit. Ini aktivitas fisik umum biasa nih. Sekarang bayangkan, setelah lari, jangan minum, jangan konsumsi elektrolit. Nanti besok lari lagi, jangan minum, jangan konsumsi elektrolit. Nanti besoknya lari lagi, jangan minum, jangan konsumsi elektrolit. Kira-kira gimana logikanya? Badannya terus kan? Iya. Kenapa? Karena pada titik itu tubuh melakukan sebuah kondisi yang terjadi kenaikan atau penurunan secara ekstrim. Maka harus dilakukan adjustment oleh tubuhnya jika mampu. Kalau misalnya tidak mampu, perlu asupan dari luar, maka harus minum. Maka perhatikan lomba maraton di seluruh dunia. Setiap berapa kilo ada pos. Pos itu ada panitia yang ngasih air minum. Loh dia kan atlet mas, udah bertahun-tahun jadi seorang maratoner, ya kan? Masa dikasih minum? Ya memang wajib begitu, iya. Bahkan pada apa namanya perlombaan seperti ultramaraton gitu kan, yang sampai 100 kilometer gitu atau sampai 120 kilometer, itu persyaratan pelarinya harus membawa saset elektrolit di kantongin di dalam tas khusus. Dia harus membawa air sendiri, dia harus membawa elektrolit yang dia harus minum di sekian puluh kilometer. Kenapa? Karena tubuhnya menciptakan kondisi ekstrim. Dia lari terus, cairannya keluar terus, ya kan dibakar terus karbonnya. Lari itu kan dia ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Orang-orang yang lari di maraton pasti masuk zona 4, zona 5. Rata-rata di zona 4. Udah pasti karbonnya terbakar terus-menerus. Habis, 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 habis energi. Ya kan? Airnya habis duluan. Nah, bayangkan pola nafas yang sederhana, yang selalu kita klaim kurang dari 2 menit, kurang 3 menit, bisa naikin pH, bisa naikin oksigenasi, bisa segala macam. Itu kondisi ekstrim loh aslinya tuh. Kondisi di mana oksigen normal harusnya 98-99%, tiba-tiba baru diturunkan menjadi ya mungkin 0%, 10% gitu kan, 20% gitu. Itu ekstrim sekali. Jadi tidak mungkin tubuh kita tidak melakukan adjustment. Maka saya pernah bikin YouTube, apa yang terjadi ketika pH seseorang terlalu tinggi. Ya kan? Apa yang terjadi ketika pH seseorang terlalu rendah. Jadi kalau terlalu rendah seperti apa, terlalu tinggi seperti apa. Jadi sel itu ada namanya endoplasmic reticulum, IR. Jadi gampangnya itu kayak channel buka tutup buka tutup. Jadi ketika sebuah sel itu pH-nya terlalu tinggi, maka dia membutuhkan kalsium dan magnesium lebih banyak dibandingkan biasanya. Jadi dia akan konsumsi lebih banyak magnesium, dia akan rakus magnesium. Jadi teknik-teknik seperti Wim Hof, Bastrika, kapal batik, semua jenis napas cepat yang ada tahan napas yang mampu mensimulasikan kondisi di mana oksigenasinya turun dari titik tertinggi ke titik terendah yang masih ditahan oleh tubuh itu menciptakan kondisi ekstrim, itu sebenarnya menggerus magnesium. Ini benar, memang seperti itu faktanya. Karena tidak mungkin kondisi ekstrim itu tidak dilakukan adjustment oleh tubuh itu nggak mungkin, mustahil. Masa tubuh kita di berkali-kali sehari 2 kali, misalnya Wim Hof 6 rit atau Wim Hof 8 rit, oksigennya turun lagi, turun, turun, tubuh kita nggak adjustment. Nggak mungkin, pasti tubuh kita harus adjustment. Karena nggak boleh dibiarkan terlalu basah, nggak boleh dibiarkan terlalu asam. Kan seperti itu. Nah, Pak Jarod ini beruntung karena mungkin gaya hidupnya sehat gitu kan. Punya kemampuan untuk mengakses suplemen tak terbatas. Makanannya juga bisa dipilih sih dengan makanan-makanan yang diinginkan. Bikinnya sayur sekian warna, pagi sarapannya mungkin ada telurnya, ada segala macam. Tapi orang-orang yang nggak mengerti hal seperti ini, itu mereka menganggap bahwa olah nafas itu ya aman-aman saja. Kan seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang, kenapa ada orang yang latihan teknik yang sama, yang satu sembuh luar biasa, yang satu biasa-biasa aja, yang satu malah tambah sakit.
Karena pada titik itu bisa jadi kadar magnesium di orang itu sudah rendah. Siapa orang-orang yang kadar magnesiumnya rendah? Yang paling gampang adalah orang-orang yang sering merokok, orang-orang yang sering ngopi. Orang yang sering ngopi, sering merokok itu kadar magnesiumnya rendah sekali. Orang yang sering terpapar. Nah, dengan apa namanya stresnya di perjalanan, debu-debu, asap rokok, kendaraan bermotor dan sebagainya. Itu magnesiumnya akan low. Jadi coba cek magnesiumnya. Itu biasanya rata-rata low. Maka konsumsilah magnesium dalam jumlah yang cukup dalam bentuk apapun, dalam setiap suplemen. Misalnya dari daging-dagingan, atau sayur-sayur, atau buah-buahan, atau biji-bijian, apa saja. Nah ini nih gambarannya seperti itu. Ya kan? Nah, maka ini akhirnya jadi kita tuh memandang olah nafas tuh logis gitu. Bahwa logisnya begini. Jika ada sesuatu yang ekstrim naik, ekstrim turun, mesti ada kondisi adjustment ekstrim yang dilakukan tubuh untuk menyesuaikan dengan itu. Pasti seperti itu, nggak mungkin enggak. Dulu kami di bela diri itu, orang-orang yang rakus latihan olah nafas yang sampai berjam-jam untuk bisa sakti, rata-rata kena jantung, kena ginjal. Kenapa? Kalau kita melihat struktur biologinya, itu ada namanya konsep buffer. Jadi ketika seseorang itu tubuhnya terlalu asam, oleh sebab apapun, misalnya karena cancer, karena latihan fisik yang berlebih, overtraining, overstress dan sebagainya, anggaplah terlalu asam. Maka tubuh harus menciptakan keseimbangan supaya tidak terlalu asam. Apa yang dilakukan? Ada tiga buffer yang bekerja pada tubuh. Buffer yang pertama disebut buffer respiratory. Maka yang dipaksa paru-paru untuk melakukan hiperventilasi. Hiperventilasi itu kondisi untuk menguras CO2. Ya kan? CO2. Rumus pH didasarkan pada persamaan Henderson-Hasselbalch, di mana pH itu berbanding terbalik dengan CO2. Jadi kalau CO2-nya sedikit, pH-nya tinggi. Kalau CO2-nya banyak, pH-nya rendah. Makanya hiperventilasi itu proven sekali untuk menguras CO2 dan sekaligus menaikkan pH. Betul. Jadi teknik hiperventilasi itu apa sih jenisnya? Mau 1, 1, 2, 2, 3, 3, bimbo, whatever. Itu efektif sekali untuk menguras CO2. Ketika CO2 terkuras, maka akan terjadi pH-nya jadi naik. Karena kalau terkuras berarti kondisi CO2-nya kan sedikit. Maka pH-nya naik. Itu kalau mampu. Buffer level pertama. Namanya buffer respiratory. Contoh, kita lari nih. Oh, Pak Jarod lari atau siapapun lari. Kira-kira, nggak usah lari, push up aja deh, push up. Coba lakukan push up 50 kali. Paksakan. Di suatu repetisi itu berapa? Mungkin hitungan ke 30, ngos-ngosan nggak? Pasti ngos-ngosan. Kenapa ngos-ngosan? Karena kondisi tubuhnya terlalu asam, akibat aktivitas otot dan sendi yang berlebih, maka sel kirim sinyal ke otak. Otak buat terlalu asam nih. Oke, level pertama pasukan muncul. Apa itu? Buffer respiratory. Segera paru-paru membentuk hiperventilasi. Maka orang itu langsung ngos-ngosan. Huha, 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 huha. Baik lagi lari, berenang, bersepeda, segala macam. Lalu ketika buffer respiratory ini berhasil, pH-nya naik, maka dia jadi lebih santai larinya. Bener nggak? Lebih santai dengan kecepatan segitu. Dia napasnya bisa diatur lagi. Istilah kita ngatur napas. Padahal itu lagi menyesuaikan dengan buffer respiratory. Kalau misalnya buffer respiratory gagal ditembus, maka dia akan minta buffer yang kedua. Dia akan lapor ke otak. Otak, ini gagal nih respiratory nih. Dia udah huha 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 tapi pH-nya nggak turun-turun. Masih asam aja. pH-nya nggak naik-naik, masih basah, masih asam aja. Ya udah, otak akan perintahkan darah dan semua sel-sel, kamu keluarkan semua molekul pembentuk basa. Apa itu molekul pembentuk basa? Salah satunya adalah magnesium. Dikeluarkan magnesium. Coba beli minuman, ya, minuman yang diklaim naikin pH. Lihat ingredient belakangnya, lihat belakang bahan. Itu ada muncul kata magnesium. Jadi magnesium itu salah satu buffer untuk menghandle dari ke orang atau kondisi sel yang terlalu asam. Apabila level 1 buffernya, respiratorinya gagal untuk menghandle. Maka otak perintahkan, hai semua sel yang mampu menghasilkan pembentuk basa, keluarkan. Kenapa ini kondisi udah gawat nih? Maka keluar magnesium. Dalam bentuk apapun, dari sumber apapun, di dalam tubuh. Kalau ini gagal lagi dihandle, dalam arti pH-nya masih tetap asam, artinya keasamannya luar biasa tinggi. Biasanya itu jenis penyakit yang kronis ya. Jadi terus-menerus asam, kayak CA itu kan asam terus. Maka nyerah nih, kirim lagi sinyal ke otak, otak gue nyerah nih, magnesium udah keluarin nggak kuat. Ya udah, otak perintahkan lapis ketiga, buffer level ketiga, namanya renal buffer atau ginjal. Ginjal akan mengeluarkan ion bikarbonat, bekerja lebih keras
memaksa untuk mengembalikan yang tadinya asam menjadi basa. Jadi ginjal adalah pertahanan terakhir untuk menyeimbangkan asam basa di tubuh kita. Maka orang-orang yang overtraining rata-rata berakhir dengan masalah ginjal. Kenapa? Ini sudah terbukti pada olahragawan, pesilat, ahli kungfu, segala macam. Apabila dia overtraining, maka ginjalnya mudah kena. Karena overtraining itu kan berarti kan kalau berjurus kita setiap hari kita berjurus 4 jam, 5 jam. Pagi kita berjurus 5 jam. Nanti siang, sore kita berjurus lagi 3-4 jam. Malam sebelum tidur kita berjurus lagi 3-4 jam. Ya mula-mula emang enak. Mula-mula kita rasanya bertenaga luar biasa. Lama-lama buffer ini bekerja. Dan ini kan nggak kelihatan. Dia baru kelihatan ketika sudah berubah menjadi gejala. Gejala mulai dari akut dulu. Akut didiamkan, maka berubah jadi kronis. Ketika jadi kronis, ya sudah, gagal ginjal. Apa cirinya? EGFR-nya mulai menurun, walaupun nilai kreatininnya tetap. Ini cirinya nih. Jadi kalau Bapak Ibu nilai kreatinnya tetap, misalnya aman, misalnya let's say 1, 0,8, wah bagus nih kreatin 0,8. Tapi tidak ada variabel GFR, hati-hati, harus periksa di lab. Tolong profil ginjal saya sertakan GFR. GFR itu filtrasi ginjal. Kenapa? Karena bisa jadi kreatinin itu bias. Jadi kreatinin itu kelihatannya cuma ya aman lah, angkanya 1, 0,9, tapi GFR-nya per 3 bulan turun terus. GFR normal itu kan di atas 90, yang bagusnya di atas 95%. GFR itu adalah kemampuan ginjal untuk memfiltrasi, untuk menyaring. Jadi kalau setiap per 3 bulan GFR-nya skornya turun terus walaupun kreatininnya masih tetap, itu masih hati-hati. Berarti fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Jadi nggak semata-mata dilihat dari skor kreatininnya, tapi GFR-nya. Makanya gagal ginjal itu, kalau kita perhatikan, lihat aja orang yang gagal ginjal, pasti GFR-nya di bawah 10%. Karena ginjal sudah tidak mampu lagi untuk melakukan filtrasi. Itu, jadi balik ke kondisi tadi, semua kondisi yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan secara ekstrim dalam bentuk apapun, oksigen naik secara ekstrim maupun turun secara ekstrim, pH naik secara ekstrim maupun turun secara ekstrim, ya kan? Itu akan membuat tubuh kita berusaha adjustment dengan 3 jenis buffer tadi. Respiratory buffer, hemoglobin buffer, kemudian renal buffer atau ginjal. Nah, kita harus lengkapi ini semua untuk pengetahuannya tuh. Makanya itulah kalau di OMG itu kita selalu bilang jumlah repetisinya harus rasional, wajar. Jangan terlalu banyak, hanya kita akan merasa masih kuat. Saya mau latihan Wim Hof-nya 20 rit, Mas. Ada, Pak, peserta Pak Jarod yang kayak gini, Pak. Betulan itu. Udah saya peringatkan, jangan, Pak. Walaupun rasanya tuh kuat-kuat aja, mendingan dijeda aja. Kalau mau latihan 20 rit, jangan satu saat. Misalnya paginya 5, nanti siang sorenya 5, malamnya 5 udah 15, udah oke lah. Atau 6, 6, 6 itu berarti 18 rit. Tapi jangan dalam satu saat direnteng 20 rit. Walaupun badannya rasanya kuat-kuat aja. Kan saya harus naikin pH supaya pH-nya tinggi sekali Pak Jarod. Iya, tapi tubuh kita tuh ada mekanisme buffer tadi. Kalau pH terlalu tinggi juga dianggap tidak bagus. Makanya kalau kalau pH tinggi itu namanya kondisi alkalosis. Alkalosis itu ada respiratory alkalosis, ada metabolic alkalosis. Ada respiratory acidosis, ada metabolic acidosis. Asidosis terlalu asam. Jadi kalau udah metabolic alkalosis, berarti tubuh harus mengeluarkan semua molekul pembentuk asam. Coba molekul pembentuk asam kalau tadi bentuk basa kan magnesium. Untuk asam ini harus keluarkan semua. Berarti kan dikuras tuh. Namanya dikeluarkan semua tuh dikuras. Kalau dikuras, selesai latihan tidak ada asupan untuk masuk. Kira-kira gimana? Sama kita tadi saya ilustrasi. Coba lari non-stop, sepedaan non-stop setengah jam. 40 menit dengan kecepatan, ya katakanlah 10-20 km per jam. Jangan berhenti-berhenti, sampai keringatnya gobios. Lalu jangan minum. Kita pura-pura nggak ngerti aja. Bapak Ibu pura-pura nggak ngerti. Saya udah lari, keringetan mas, wah ini gobios sampai bajunya dari kering, basah kering lagi. Jangan minum. Nanti latihan gitu lagi, jangan minum lagi. Kira-kira gimana? Ya rusak ginjalnya lama-lama. Ya kan nggak boleh. Karena kondisi ekstrim kehilangan cairan harus diganti. Nah ginjal yang paling cepat untuk ngurus cairan. Maka ginjalnya bisa kena. Itu dalam kasus olahraga fisik ya. Sama juga semua teknik olah nafas itu kenapa saya bilang ketika saya meneliti olah nafas ini bukan cuma semata-mata meneliti teknik. Bukan meneliti teknik, oh teknik pranayama terdiri dari A, B, C, D, ini. Bukan. Tapi di balik itu menyebabkan perubahan apa? Apakah perubahannya skalanya biasa-biasa saja atau ekstrim? Karena teknik-teknik atau ilmu-ilmu zaman dulu, ilmu tradisional itu, ya mungkin karunia Tuhan lah ya.
Manusia punya kemampuan untuk kayak gitu. Bayangkan, kurang dari 3 menit pH-nya naik seperti roket. Kurang dari 3 menit seperti Wim Hof itu, kurang dari 3 menit adrenalinnya naik seperti roket. Kayak apa tuh? Kalau adrenalin naik seperti roket itu, berarti harus ada yang mengimbangi. Yang begitu, tubuhnya kan harus mengimbangi. Bahwa betul penelitiannya sitokin proinflamasinya akan turun, sitokin antiinflamasinya naik, itu betul. Tetapi apa kondisi ini dianggap sebagai kondisi yang aman dalam jangka panjang, ya kan? Nah, maka saya udah bikin YouTube penjelasan itu, rujukan jurnalnya seperti ini, supaya kita tetap rasional memposisikan olah napas dalam berlatih itu benar, supaya kita pengen napas sehat, bukan latihan olah napas lalu jadi sakit. Maka sering saya bilang, Mas, ini kan kelas Mas bingung banyak, olah napas juga banyak jenisnya. Ya itu ilustrasinya seperti kotak obat. Jadi Bapak Ibu pelajari, mengerti maksudnya apa, pernah mempraktekkan itu. Sehingga suatu hari nanti ketika ada kasus yang seperti itu, ambil kotak obat yang bersesuaian isinya. Jadi kalau masalahnya pada inflamasi, ambillah inflamasi. Kalau masalahnya berhubungan sama antioksidan, ambillah teknik yang berhubungan dengan antioksidan. Kalau masalahnya berhubungan dengan apa, ambillah teknik yang seperti itu. Itu disesuaikan. Saya kalau ditanya, Mas Gunggung pola latihannya seperti apa setiap hari? Nah, ini, orang sering nanya ke saya seperti apa, karena saya kan kelihatannya bugar dan sebagainya. Setiap kali bangun tidur, saya tentu melakukan ritme yang mengamplifikasi rasa. Jadi kalau kemarin saya pernah bikin apa namanya free Zoom session di mana camp tanggal 12, 13, 14 September minggu depan ini di Kinasi ini membahas olah rasa. Jadi olah rasa itu seorang bisa lakukan. Misalnya kayak, oke, kita menciptakan rasa bahagia, gitu kan? Kita rasa syukur pada Tuhan. Bisa nggak? Semua orang pasti bisa. Tetapi kadarnya masih berbeda. Ada orang-orang yang rasanya datar-datar aja. Saya sudah ngomong, Pak Jarod, saya sudah Alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, terima kasih. Tapi getarannya kecil sekali. Ada yang seperti itu? Ada. Maka harus diulang-ulang secara ekstrim. Dia harus melakukan istilah saya brutal gratitude atau brutal rasa syukur. Brutal rasa syukur itu diulang-ulang rasa syukurnya sampai 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 kali penyebutan. Entah berapa lama terserah dia. Mungkin dia melakukan setengah jam, 1 jam, 2 jam sambil duduk, sambil bersimpuh, sambil bersujud terserah. Tapi repetitif, repetisi brutal. Itu cara pertama, diulang-ulang berkali-kali sampai dia dapat getarannya. Dan getarannya sampai membesar. Kalau enggak, dia harus ulangi itu berkali-kali. Harus ulangi lagi besok. Paginya, siangnya, sorenya, malamnya. Brutal. Setiap kali dia ngelihat sesuatu, dia syukuri semua. Dia ngelihat pasangan, Alhamdulillah mas pasangannya masih hidup. Gitu kan. Masih nyiapin kopi, masih nyiapin air, masih nyentuh, masih meluk kita, masih di rumah kita. Kan bisa aja bukan di rumah kita nanti setelah itu kan begitu. Ibarat kayak Pak Jarod, bangun tidur lihat setan. Pengen tidur lihat setan. Nah, itu brutal rasa syukur. Sampai repetisi betul-betul dapat. Tapi napas ritme itu punya punya kelebihan. Kita punya cara kedua, yakni rasa syukur atau rasa yang kecil itu diamplifikasi. Ilustrasinya sama kayak Pak RT pengen ngasih tahu seluruh RT, seluruh rumah di RT itu tanggal 17 Agustus datang ke lapangan lalu lomba 17-an. Apa yang Pak RT lakukan? Apa dia ketok-ketokin pintu setiap orang? Capek. Kalau satu RT ada 100 orang, pegel dia keliling. Yang paling gampang dia datang ke masjid, lalu dia bilang, Mas pinjam mikrofon, nyalain speakernya, nyalain lalu dia bilang, kepada seluruh warga RT 5 diberitahukan pada tanggal 17 agar hadir. Lebih gampang. Dia ngomongnya pelan, tapi diamplifikasi sama speaker. Diamplifikasi frekuensinya. Napas ritme bisa begitu. Jadi ada ritme-ritme frekuensi-frekuensi tertentu yang bisa mengamplifikasi rasa, bisa membawa rasa. Jadi kalau kita getarannya kecil dalam hati, mungkin dosanya banyak gitu kan, atau mungkin rasa malunya tinggi, atau merasa bersalah dan sebagainya, sehingga ketika dia forgiveness, ketika dia meminta pengampunan, ketika dia bernarasi untuk memohon doa dan sebagainya, rasanya hambar kecil sekali. Membantu dengan nafas, diamplifikasi jadi besar. Tujuannya apa? Supaya lebih cepat dirasakan di badan. Ya kan? Coba kalau pakai teknik, kalau tanpa teknik Wim Hof, nurunin oksigen, kan susah sekali. Buteyko nggak mampu, Pak. Jadi kalau teman-teman kenal ada teknik napas namanya Buteyko, itu kan ada teknik tahan napasnya juga, ya kan? Tarik napas 1 kali, buang napas sampai habis, lalu tahan. Hanya ngambil aspek hipoventilasinya saja. Coba pakai oximeter. Nggak mungkin turun di bawah 90%. Turun 2-3% udah bagus Buteyko itu. Ya kan? Karena Buteyko tidak punya kemampuan tekniknya untuk menurunkan secara ekstrim.
oksigen di dalam tubuh. Tidak punya. Jadi Buteyko berbeda sedemikian apa namanya dengan Wim Hof. Sangat berbeda. Maka tekniknya memiliki tujuan yang berbeda, penerapannya pun berbeda antara Buteyko sama Wim Hof. Nah, balik ke olah rasa tadi, jadi ketika seorang itu kemampuan olah rasanya rendah, dia sudah berusaha untuk, ya Tuhan, saya pengen sembuh, saya sudah sembuh, saya yakin sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi getarannya kecil sekali. Maka di camp itu kita akan ajarkan cara mengamplifikasi lewat ritme. Ritme tertentu kita pilih, lalu kita berketika dengan alat, rasa kita masukin ke situ diamplifikasi supaya tubuhnya langsung bisa mengenali rasa itu. Karena setiap rasa itu bermanfaat. Maka saya bilang ada 6 rasa besar yang sains. Ada forgiveness, ada compassion, loving kindness, ada gratitude, ada acceptance, kemudian ada happiness. Ada 6 rasa besar sains. Enggak lantas rasa-rasa yang lain itu rendah, enggak. Kan sama kayak saya bilang gini, rasa itu spektrumnya luas sekali. Ada rasa yang kulitnya saja, ada rasa di dalam rasa, ada rasa di dalam rasa di dalam rasa, ada rasa di dalam rasa dalam rasa dalam rasa. Lapisannya seperti bawang, bisa main di dalam. Contoh, ini contoh saja ilustrasi. Misalnya seseorang melihat Pak Jarod menangis, lalu apa yang keluar dari tubuhnya? Air mata. Begitu kita melihat Pak Jarod menangis keluar air mata, pertanyaannya, air matanya disebabkan oleh rasa apa? Orang akan sepakat. Misalnya, siapa nih, Bu Amardina bilang, oh Pak Jarod lagi sedih. Berarti kemungkinan rasa sedihnya itu akan memicu air mata. Jadi keluar dulu rasa sedihnya, baru air mata secara fisikalnya keluar. Tapi kata Pak Lili, Bu Lilian, wah itu Pak Jarod kelihatannya lagi tertawa tuh. Ada lagi senang, luar biasa. Kenapa rasa senang juga bisa memunculkan air mata? Iya kan? Coba kita nonton film yang sangat lucu sekali. Lalu kita bisa tertawa terbahak-bahak. Air mata kita bisa keluar. Padahal orang tidak dengar kata air mata itu cirinya adalah orang lagi sedih. Ya kan? Tapi bisa jadi orang itu lagi bersyukur luar biasa. Ketika Bapak Ibu bersyukur luar biasa, air matanya keluar nggak? Bisa keluar. Jadi bahkan sebuah air mata itu ya, keluar bisa dipicu oleh 3 jenis rasa yang berbeda. Ya kan? Bisa dipicu oleh rasa sedih, bisa dipicu oleh rasa senang, gembira, sukacita, bisa dipicu oleh rasa syukur. Itu. Jadi makanya spektrum rasa ini jadi sangat luas sekali. Nah, kadang-kadang rasa seperti nggak bisa dimunculkan dalam waktu singkat. Maka harus dibantu dengan apa? Nah, itu gambaran dunia seperti itu. Kayak sekarang kita balik kepada pemahaman mengenai eh, tadi inflamasi. Ya, nanti. Nah, kalau kita lihat inflamasi itu dipakai itu ritmenya 0,1 Hz. Saya terus di situ frekuensinya. Enggak saya tulis ritmenya, hanya frekuensinya saja. Karena saya ajarkan dalam YouTube itu bagaimana cara mengetahui frekuensi dari napas kita. Yakni Hertz sama dengan 1 per inhalasi ditambah ekshalasi. Jadi misalnya ritme 55 frekuensinya berapa? Hertz sama dengan 1 dibagi 5 tambah 5 sama dengan 1/10. Berarti ritme 55 itu frekuensinya 1/10 atau 0,1 Hertz. Jadi ritme 55 frekuensinya 0,1 Hz. Atau semua yang detiknya, jumlah total detiknya itu namanya sebut TCT, Total Cycle Time. Semua yang detiknya itu 10, 10 itu berarti bisa didapat dari 55, bisa didapat dari 46, bisa didapat dari 37, bisa didapat dari 28. Itu frekuensi 0,1 Hz. Jadi 0,1 Hz di dalam apa namanya napas perbaikan inflamasi itu ritme 55. Lakukan 10 menit. Setelah itu masuk pada 0,17. 0,17 pakai ritme berapa? Ingat rumusnya. Kalau kita pakai ritme 33, berarti Hertz sama dengan 1 dibagi 3 tambah 3. Berarti 1/6. 1/6 sama dengan 0,1667 sama dengan 0,17 Hertz. Berarti ritme yang dipakai di perbaikan inflamasi itu ritme 33. Kenapa? Karena frekuensinya 0,17 Hertz. Jadi ritme 33 itu berada pada ritme di rentangnya parasimpatik. Ritme di rentang parasimpatik. Seperti itu. Jadi ada dasarnya tuh. Jadi nggak sekedar kayak Wim Hof, tapi frekuensinya kita atur. Jadi ketika frekuensinya dipanteng, ya, frekuensi dipanteng di 33 terus, tarik 3, buang 3, tarik 3, buang 3. Atau pakai yang variasinya itu 24 misalnya, tarik 2, buang 4, tarik 2, buang 4, tarik 2, buang 4. Itu sedang menciptakan frekuensi kan, getaran dan gelombangnya sama. Kalau Wim Hof, audionya Pak Jarod yang versi Wim itu random. Frekuensi random. Dia hanya membentuk hiperventilasi tanpa keteraturan frekuensi. Ya sama kayak Bapak Ibu ngos-ngosan.
Coba saya tanya, kalau ngos-ngosan, teratur apa random? Random pasti. Ngos-ngosan kita kan acak. Coba lari, ada nggak orang lari yang ngos-ngosannya pakai ritme dua-dua? Nggak ada. Ngos-ngosan ya ngos-ngosan aja, ya kan? Huha, huha, huha. Ya pasti ngos-ngosannya suka-sukanya paru-parunya aja. Tapi kalau di pernapasan, di napas ritme itu, ngos-ngosannya diatur. Kenapa? Karena kita sedang menciptakan keteraturan. Kalau lari, fokusnya bukan di ngos-ngosannya. Lari itu fokusnya di aktivitas fisiknya. Maka ngos-ngosannya masa bodoh. Teknik Gimov juga begitu. Fokusnya hanya pada kata hiperventilasi. Nggak ada urusan sama pengaturan detik. Mungkin sukanya aja mau buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik. Boleh-boleh aja. Suka-suka aja kalau Gimov tuh boleh kayak gitu. Karena dia random. Fokusnya bukan pengaturan pada frekuensi. Kalau dapat ritme, detiknya diatur supaya tercipta keteraturan. Kenapa? Karena kita tidak sedang lari. Karena kita tidak sedang bersepeda, karena kita tidak sedang berenang, kita sedang dalam posisi sadar sesadar-sadarnya. Maka semua aspek dimanualkan, dibikin teratur, ya kan? Pola diet, apa itu pola diet? Berarti diteraturkan makannya, bukan ngacak. Makannya bukan suka-suka. Hanya karena misalnya ngambil ketogenik makannya suka-suka, tidak, diteraturkan. Kan benar seperti itu kan? Semuanya diteraturkan. Ibadah diteraturkan. Harus hari Minggu, ya hari Minggu. Karena memang keteraturannya begitu. Kalau di kita sehari 5 waktu, ya keteraturannya begitu. Diteraturkan. Kenapa diteraturkan? Supaya tercipta siklus. Keteraturan itu menciptakan siklus. Dan siklus ini nanti akan menciptakan adaptasi. Maka itu saya bilang teknik BOM itu berbeda pendekatannya dengan sudut pandang yang ada di Gimbot itu nggak ada keteraturan. Suka-suka tarik buang, karena dia mengambil hanya hiperventilasi saja. Tidak ada pengaturan apa. Kalau di kita ada pengaturannya. Napas lambat ada pengaturannya. Napas cepat ada pengaturan supaya tercipta siklus. Ketika siklus tercipta, maka semua akan dipaksa ikut siklus itu. Ya kan? Ketika siklus tercipta, maka semua akan dipaksa untuk ikut siklus itu. Nggak bisa enggak. Baik di bernegara, di RT, di rumah, ya kan? Kita masuk pada rumah seseorang, nanti kita ikut aturan orang itu siklusnya kayak apa. Yang disebut tamu seperti apa, begini-begini. Tubuh juga begitu. Begitu kita panteng yang pakai ritme 55, dipanteng, tarik 5, buang 5, tarik, tercipta 0,1 Hz, maka seluruh tubuh kita akan bergetaran dengan 0,1 Hz. Siklusnya dipaksa ke situ. Baru kita ganti. Setelah itu kita ganti pakai ritme 33, 0,17. Kita ganti-ganti lagi pakai ritme 0,02. Berarti ritmenya lebih lambat lagi. Ritme di 10-10, ritme di 15-15, ritme 20-20. Kenapa pada saat Pak Jarod pertama kali membuka latihan yang masuk pada ritme 20-20, orang-orang pada komplain di YouTube saya. Karena kan pakai audionya saya kan. Karena pakai audio saya, jadi komennya itu pada lucu-lucu. Ini ritme apa nih? Saya nggak bisa nih, ritme nggak bener nih. Wah, ya pokoknya gitu-gitu lah komennya tuh. Kok bisa kayak gitu orangnya gitu kan? Aneh kan? Ya jawabannya sederhana. Berarti mesin selnya belum siap dengan oksigen tipis. Cara mendapatkan oksigen tipis itu ada dua cara. Pertama dengan secara ekstrim menggunakan teknik-teknik napas cepat seperti Wim Hof, Rika Kapal Bati, atau modifikasi EMG seperti ritme mood booster, ritme 11, 22, 33, 24, dan seterusnya. Itu ekstrim. Berarti dia masuk pada kondisi intermittent hipoksia. Nah, cara kedua menggunakan ritme super lambat. Super lambat itu mulai dari 15-15 ke atas. Kenapa 15 ke atas itu bisa menciptakan kondisi intermittent hipoksia? Dulu saya pernah bikin YouTube waktu bareng Pak Jarod mengenai mukjizat napas lambat. Orang bernapas normal itu rata-rata antara 12 sampai 15 kali per menit. Kita ambil ilustrasi yang paling gampang 15 kali per menit. 15 kali per menit, dalam semenit seseorang itu menghabiskan 7,5 liter. Kenapa? Karena tidal volume yang disepakati oleh sarjana medis di seluruh dunia, di textbook kedokteran dan sebagainya adalah 500 ml. Apa itu tidal volume? Tidal volume adalah udara yang dihirup dalam kondisi normal. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu nonton saya, kondisi normal bernapas itu 500 ml. Berarti kalau semenit 15 kali, 15 dikali 500 sama dengan 7,5 liter. Itu orang bernapas normal. Ketika orang latihan ritme 55, berarti dalam semenit 5 tambah 5 sama dengan 10. Berarti dia dalam semenit itu 6 kali per menit. Ya kan? Dalam semenit kan ada 60 detik.
ya kan? Sedangkan satu siklusnya itu 10 detik. Jadi 60 dibagi 10 berarti 6 kali. Maka ritme 55 itu akan menciptakan orang bernapas 6 kali per menit. Berapa total oksigen yang dia hirup? 6 dikali 500 sama dengan 3 liter. Jadi bayangkan, diganti pakai 55 saja, bensin yang tadinya dibutuhkan 7,5 liter untuk menjalankan mobil selama semenit, menjadi di 3 liter untuk menjalankan mobil selama 1 menit. Sekarang turunkan lagi menjadi ritme 10-10. Ritme 10-10 berarti 10 tambah 10 sama dengan 20. Semenit 60 dibagi 20 sama dengan 3. Berarti kalau orang bernapas ritme 10-10, semenitnya dia hanya bernapas 3 kali saja. Berapa minute ventilationnya? 3 dikali 500. Sama dengan 1,5 liter. Yang satu 7,5 liter, yang ini 3 liter, yang ini 1,5 liter. Ya kan, itu ritme 10-10 tuh. Kalau ritme 15-15, berarti semenit hanya 2 napas. Bayangkan, semenit hanya 2 kali napas. 2 kali bernapas. Tarik 15, buang 15, itu 30 detik. Berarti semenit dia hanya 2 kali tarik napas dan 2 kali buang napas. Berapa minute ventilationnya? 2 dikali 500 sama dengan 1 liter. Kalau selnya belum siap dengan kondisi 1 liter, nggak akan mampu. Nggak akan bisa Bapak Ibu melakukan 15 semua, mustahil nggak akan bisa, nggak akan mampu. Ya mampunya paling cuma setarik, 2 tarik, 3 tarik, 4 tarik, lalu macet. Ibarat kayak bensin, ibarat Bapak Ibu punya mobil, yang biasanya harus dikasih 7,5 liter untuk bisa melaju 1 menit, tiba-tiba dikasih cuma 1 liter. Ritme 15-15 itu cuma 1 liter bensinnya. Masukin bensin 1 liter, suruh jalan 1 menit. Ya mogok di tengah jalan. Nggak kuat. Nggak akan kuat. Apalagi 20-20. Yang bisa cuma Pajero aja. Ya karena terlatih kan. Yang lain teriak-teriak. Kenapa? Selnya belum siap dengan 1 liter per menit. 1 liter per menit itu 15-15 ya. Kalau 20-20 itu 0,8 liter. Ritme 30-30 bayangkan. Berarti semenit napasnya berapa kali? 1 kali. Kayak kura-kura tuh. Napasnya semenit 1 kali tuh. Berarti menggunakan 1 dikali 500 sama dengan 0,5 liter. Jadi kalau pelajar bisa ritme 30-30 atau semua peserta PAS bisa ritme 30-30, berarti selnya bisa memanfaatkan hanya 0,5 liter oksigen untuk menghidupi seluruh sistem metabolisme dalam waktu semenit. Bayangkan kayak apa efisiennya. Pasti efisien sekali, Pak. Pasti efisien sekali. Tapi susah sekali untuk mencapai itu. Harus latihan dulu. Kalau nggak akan bisa. Coba nekat selainnya 30-30. Ya pasti bengek-bengek. Nggak akan bisa. Nah itu, jadi semua berproses. Jadi napas lambat itu tantangannya tidak seperti napas cepat, walaupun tidak sekeren seperti Wim Hof. Wim Hof itu keren, bisa didemonstrasikan. Kelihatan turun oksigennya lewat oximeter, kita bisa dengan sangat bahagianya menunjukkan ini loh, oksigen kita turun, tarik, buang, turun, turun. Tapi napas lambat itu nggak kelihatan, yang tahu cuma kejujuran diri kita sendiri, bener nggak? Coba ritme 20-20 nggak jujur, bisa-bisa aja. Iya kan? Nggak ada orang tahu, yang tahu cuma diri kita sendiri. Tapi justru di balik ritme napas, di balik napas lambat itu, kita masuknya lebih ke dalam. Beda dengan napas cepat. Napas cepat itu agak berbeda pendekatannya. Kalau napas lambat itu masuknya semua ke meditatif, masuknya ke dalam semua. Jadi eksplorasinya ke dalam. Ke kejujuran diri, kejujuran hati dalam melakukan. Tidak boleh nyuri-nyuri napas, tidak boleh nyolong-nyolong napas, dan sebagainya. Ini nggak boleh kalau napas lambat itu. Ya kan? Dan dia harus sabar, sesabar-sabarnya. Tariknya 20 pelan sekali, tidak boleh terganggu pikirannya. Coba kalau ada suara tukang bakso lewat, atau pembantu manggil, suami manggil, istri manggil, buyar tuh. Iya nanti dulu, begitu kita bilang nanti dulu, berantakan semua ritmenya. Iya. Kalau di teknik limo masih bisa nyuri-nyuri. Oh ya nanti bentar ya, tarik, buang, tarik oh ya bentar lagi, tarik, buang, masih bisa. Coba ritme lambat, langsung berantakan, nggak bisa. Kenapa? Karena selnya lagi berusaha efisien terhadap penggunaan oksigen. Kalau efisien, maka sudah pasti oksigen yang diperlukan sangat sedikit sekali untuk menghidupi keseluruhan sel, untuk menciptakan semua fungsi-fungsi sel. Yang kita pengen cari, kalau orang nyari mobil, Pak Jarod kan beli mobil nih, carinya gimana coba? Rasio bensin dengan kilometer. 1:10 dengan 1:20 dengan 1:30. Nyari mobil yang mana? Jadi 1 liter 10 kilo, 1 liter 20 kilometer, dengan 1 liter 30 kilometer. Nyari yang mana? Pasti nyari yang 1:30. Ya kan? Masukin bensin 1 liter, bisa dipakai berjalan 30 kilo. Semua orang rata berpikir begitu. Kenapa? Itulah sebenarnya efisiensi.
Jadi napas lambat itu mengajari sel untuk efisien terhadap menggunakan oksigen. Napas cepat tidak seperti itu. Napas cepat itu menciptakan sebuah perubahan ekstrim. Napas cepat itu fungsinya hanya menciptakan sebuah perubahan ekstrim untuk yang sifatnya short term, short term, short term, short term. Makanya orang-orang yang latihan teknik Wim Hof cepat perubahannya. Inflamasi, lutut sakit, latihan sehari 3 kali, 4 kali. 3 hari, 4 hari beres. Napas lambat nggak bisa. Lutut sakit, coba pakai ritme 20-20. Nggak, dalam waktu 3-4 hari sudah hilang. Mungkin lebih panjang waktunya karena tujuannya berbeda. Tidak tercipta sebuah kondisi ekstrim. Tapi yang diciptakan untuk napas lambat adalah kondisi efisiensi dalam menggunakan oksigen. Jadi kayak inflamasi cocoknya ya napas cepat. Seperti itu. Ya kenapa pada saat prostat Pak Jarod kemudian menggunakan napas lambat jadi lebih bagus? Ya karena sudah terbiasa menggunakan itu. Semuanya sudah terbiasa, maka kan terciptalah manfaat yang berbeda dibandingkan yang biasa. Nah ini nih inflamasi. Kemudian ada lagi perbaikan fisikan jantung. Nah ini lihat di layar ya. Kenapa ritme perbaikan fisikan jantung itu paknya 33, 55, 10, 15, 15? Karena dalam teori HRV itu sudah saya jelaskan. Di dalam teori HRV itu ada kondisi di mana jantung kita menghasilkan 3 frekuensi. Ini bukan kata saya, bukan karangan saya. Memang itu proven by science. Jadi kalau Bapak Ibu periksa jantung di lab lalu dapat kertas yang warnanya pink, itu akan ada di situ frekuensinya muncul. Memang dokter nggak akan jelaskan. Jadi sederhana jantung itu dapat 3 frekuensi. Ya ini frekuensi yang disebut dengan very low frekuensi, high frekuensi. Nah logikanya sederhana sebenarnya. Sama kayak kita pada saat dulu kita punya gitar. Waktu baru beli, gitarnya di setem, nadanya C, D, E, F, A, G. Jadi enak kan tinggal digembreng, bunyinya enak. Coba dipakai terus gitarnya. Lama-lama suaranya fales. Senarnya ada beberapa yang fales. Apa yang terjadi ketika senarnya fales? Apakah gitarnya diganti? Enggak. Cukup dilakukan stem ulang saja. Jadi tinggal diputar-putar aja ujung gitarnya di stem ulang, deng 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 deng. Oh pas nih, bawahnya stem ulang, deng 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 deng. Oh ini pas nih. Bawahnya lagi stem ulang, oh ini pas nih. Jantung juga begitu. Jadi Bapak Ibu cukup lakukan teknik pernapasan yang berada pada 3 area jantung itu. Yaitu area very low frekuensi, dan high frekuensi. Jika Bapak Ibu latihan pada 3 area jantung sama dengan mensetem, mengatur ulang frekuensi yang ada di jantung. Maka urusan jantung jadi beres tuh. Dengan cara yang relatif sederhana. Iya kan? Sama gitar, setel ulang aja nadanya, setel ulang aja senar-senarnya. Pasti beres. Nah, maka dari itu orang-orang yang ada masalah pada aritmia, masalah pada jantung, latihan teknik perbaikan fisikan jantung ini. Kecenderungannya akan besar sekali untuk membaik. Kenapa? Karena frekuensi jantungnya diatur ulang. Nada-nadanya diatur ulang. Sesuai dengan kodratnya. Kalau kodratnya memang kayak gitu, ya udah dibegitukan saja. Ya kan? Makanya kita tidak memerlukan obat-obatan untuk memberesi aritmia. Kita nggak perlukan obat-obatan untuk memberesi masalah gangguan kelistrikan. Kenapa? Disetel ulang aja. Karena jantung ada frekuensinya, maka mainnya di frekuensi yang ada di jantung semuanya. Karena jantung itu ada 3 frekuensi, main di situ. Logikanya seperti itu. Jadi orang-orang yang latihan perbaikan kelistrikan jantung ini, jantungnya akan ikut baik dan menguat secara alamiah. Kenapa? Karena getaran frekuensi kembali dinormalkan. Ya tentu jangan seperti pada saat lahir. Ya. Karena kita kan sudah kena plak, sudah kena kalsium, sudah kena kolesterol, sudah kena macam-macam lah. Tapi paling enggak membaik, produksi biliknya membaik, kinerja pompanya membaik, kan frekuensi jantungnya kembali seperti normal, nadanya enak lagi. Apa ciri nadanya enak lagi itu? Hatinya lebih tenang, lebih plong, lebih santai, gitu kan menghadapi hidup lebih berani, lebih bertenaga. Iya, seperti itu secara emosional akan membaik karena jantung itu tidak melulu berhubungan dengan kemampuan memompa darah. Jantung dipandang sebagai organ yang memompa darah. Itu teknologi udah lama. Belum berubah tuh buku-buku sains tuh. Jadi jantung itu tidak sekedar dipandang sebagai alat atau organ untuk memompa darah. Tapi jantung itu sekarang dipandang sebagai organ yang memancarkan frekuensi dan gelombang. Kekuatan jantung memancarkan frekuensi dan gelombang itu 5.000 kali lebih kuat dibandingkan otak manusia. Di dalam bukunya Greg Braden, jadi Greg Braden salah satu ilmuwan yang terkenal. Itu suatu saat dia pernah nanya sama ilmuwan yang meneliti mengenai kemampuan elektromagnetik jantung. Kenapa jantung itu angkanya 5.000 kali lebih kuat dibandingkan otak?
bukan 10.000 kali. Padahal jantung manusia kan getarannya bisa kemana-mana, bisa lintas negara, lintas benua mungkin kan. Jawaban ilmunya sederhana. Karena alat kami hanya mampu membaca begitu. Alat kami hanya mampu, alatnya hanya mampu diciptakan untuk membaca, batasnya cuma 5.000 kali. Jadi bukan limitasi jantungnya, tapi batas alatnya hanya mampu 5.000 kali membaca elektromagnetik yang terpancar dari jantung. Jadi artinya jantung itu adalah organ yang paling bisa memancarkan gelombang yang paling kuat di badan dibandingkan otak kepala, dibandingkan otak yang ada di pencernaan. Makanya kalau dalam kisah-kisah apa namanya ilmu tradisional itu kita tidak menggunakan istilah jantung, otak gitu kan. Kalau di Cina istilahnya tantien. Berarti gerbang langit yang ada di bawah perut. Ya di perut sebenarnya. Lalu ada gerbang langit yang ada di jantung, ada gerbang langit yang ada di otak. Kan tiga juga sama kan? Otak kepala, otak jantung, otak perut. Kalau di India istilahnya beda lagi, disebutnya cakra. Tiga cakra di bawah mewakili otak perut. Satu cakra di jantung mewakili otak yang ada di jantung. Dan tiga cakra di kepala, tenggorokan, kemudian ajna sama mahkota itu mewakili otak kepala. Kalau di dalam sains yang namanya head brain, heart brain dengan good brain. Yang satu dalam sistem syaraf namanya syaraf otonom, syaraf enterik, sama syaraf intrinsik. Syaraf intrinsik itu adanya di jantung ya, syaraf enterik adanya di perut, syaraf otonom adanya di kepala. Jadi itu semua pemetaan-pemetaannya. Jadi merujuk pada hal yang sama seperti itu. Nah, maka dengan cara seperti ini kita jadi ngerti. Karena kita bicara frekuensi dan gelombang, ya udah. Jantung dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang ada tiga. Otak dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang ada lima. Yakni alfa, beta, delta, theta, gamma. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Perut juga begitu, karena sistem syaraf enterik bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Jadi napas cerita itu bisa masuk dengan sangat mudah untuk mensimulasi pencernaan, untuk mensimulasi jantung, mensimulasi otak. Napas cerita bisa dengan sangat mudah untuk mensimulasi gelombang alfa, supaya otaknya bergeser dari gelombang beta ke gelombang alfa dengan sangat mudah. Bisa bergeser dari beta menjadi theta, meditatif, dari gelombang beta menjadi gelombang delta, fase tidur. Dengan sangat mudah. Caranya bagaimana? Atur ritme napasnya pada frekuensi tertentu yang nanti akan berstimulasi dengan frekuensi yang kita tuju. Dasarnya itu ya. Nah ini perbaikan listrikan jantung. Jadi kenapa ketika diperbaiki ini bagus sekali, tidak hanya dia menyetel ulang frekuensi jantung, sekaligus mengajari sel untuk efisien. Kan frekuensi kelistrikan jantung itu kan ada tiga, 55, 10, 15, 15. Tadi kan saya sudah cerita di napas lambat, bagaimana oksigen kita hirup sebanyak apa. Normalnya 7,5 liter per menit. Begitu ritme 33, berarti orang itu mengkonsumsi 10 liter. Ritme 55, 3 liter. Ritme 10, 10, 1,5 liter. 2 liter. Ya kan, ritme 15, 15, itu 2 liter. Ritme 10, 10 itu 10 tambah 9, 3 liter. Berarti dari orang bernapas normal itu dia 15 liter, diturunkan jadi 10, diturunkan jadi 3, diturunkan jadi 1,5, diturunkan jadi 2. Ya kan? Maka tercipta kondisi intermittent hipoksia secara tidak ekstrim. Kenapa? Karena mengajari sel untuk efisien. Jadi orang-orang yang rajin latihan kelistrikan jantung, bukan hanya jantung yang membaik, tapi selnya mulai diajari untuk efisien di dalam menggunakan pasokan oksigen. Ya kan? Ritme 15-15 kan berarti kan dia bernapas hanya 2 kali per menit. Berarti berapa oksigen yang dikonsumsi? 2 dikali 500. Sama dengan 1 liter. Jadi kalau Pak Jarod atau siapapun bisa melakukan ritme 15-15, maka sedang melakukan ritme 15-15 itu dia hanya mengkonsumsi 1 liter saja oksigennya. Bisa keringetan? Bisa. Makanya banyak orang yang latih ritme 15-15 kok gobios badannya keringetan. Ya karena bayangkan, mobil kalau sistem mesinnya belum siap dengan 1 liter per menit, batuk-batuk nggak? Batuk-batuk tuh mobilnya tuh. Jeglak jegluk, jeglak jegluk, jeglak jegluk. Badan manusia juga sama. Kalau orang belum siap dengan ritme 15-15, itu langsung keluar adrenalin, langsung keluar temperatur naik, langsung keringetan, langsung gobios, langsung menghangat badannya, temperatur jadi naik. Ya kan? Maka salah satu manfaatnya adalah menaikkan temperatur, menaikkan kemampuan untuk adaptasi terhadap penggunaan oksigen yang tipis, mengefisienkan penggunaan oksigen di dalam sel.
Jadi banyak sekali manfaatnya kalau dibedah. Tapi memang penjelasan-penjelasan seperti ini hanya bagi orang yang ingin tahu di balik itu ada apa. Tapi kalau enggak, mereka hanya langsung praktek-praktek saja. Kalau langsung praktek-praktek saja, biasanya, ini biasanya, ketika terhenti pada suatu ritme, dia mutung, dia kesal, dia marah-marah. Kenapa ini ritmenya berat, saya nggak mampu. Karena dia tidak mengerti di balik itu. Sama kayak ada orang yang berdoa dengan durasi panjang. Ada yang orang berdoa dengan durasi pendek. Itu dua topik yang sangat berbeda tuh, Pak. Ya kan? Kalau orang nggak mengerti kenikmatan di balik doa, orang nggak mengerti kenikmatan di balik itu, dia nggak mau yang panjang-panjang tuh, bener nggak? Nggak mau dia suruh berdoa sama Tuhannya panjang-panjang tuh setengah jam, 1 jam dia doa terus nggak berhenti-berhenti. Nggak mau, kenapa? Karena dia nggak mengerti kenikmatan di balik, dia belum merasakan. Atau akalnya belum disentuh. Ketika akalnya belum disentuh, dia akan menganggap durasi panjang ini sebagai penyiksaan. Bener nggak? Coba, pasti dianggap sebagai penyiksaan. Karena belum disentuh. Tapi kalau sudah tersentuh, akal, oh, di balik itu tuh kayak gitu ya, iya. Jadi kalau kamu melakukan doa panjang-panjang itu, di balik itu terbentuk repetitif yang ekstrim. Repetitif ekstrim itu salah satu solusi untuk menciptakan neuroplasticity. Membentuk jaringan saraf yang baru, yang menimpa misalnya, jadi akalnya disentuh. Jadi ketika akal sudah tersentuh dan dia yakin, maka dia jadi mau untuk melakukan doa yang durasinya panjang-panjang. Walaupun isi doanya cuma itu-itu saja. Tapi durasinya panjang. Nggak cuma dilakukan 1 menit, 2 menit. Dilakukan 10, 15, 20, 30, sampai 1 jam nggak berhenti-berhenti. Dia bersimpul terus atau dia sujud terus selama 15 menit nggak berhenti-berhenti. Atau dia bersimpul 15 menit, 30 menit nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena dia ada kenikmatan di situ. Dia tahu kenikmatan itu lahir dari akalnya yang berhasil disentuh dan memahami. Karena ada akal yang tidak bisa memahami. Kita berusaha mendengar, iya. Tapi akalnya nggak bisa memahami. Maka nggak lahir pengetahuan dari situ. Nah, jadi harapannya OMG itu menjadi one stop solution olah napas yang tidak hanya memberikan kotak obat dengan berbagai macam kontainer yang di dalam segala macam ritme, tapi juga memberikan pemahaman agar akalnya bisa memahami. Ketika akalnya memahami, mau Bapak Ibu tuh latihan kelistrikan jantung sampai selesai. Ngerti 15-15 itu perjuangan dan harus diselesaikan. Ngerti atau mau melakukan 55 selama 1 jam. Mau latihan Wim Hof selama 40 menit misalnya begitu. Karena pada di balik itu akal yang berhasil disentuh dan memahami. Jadi hatinya muncul sebuah keyakinan untuk melakukan latihan itu. Jadi ilmunya sebenarnya di situ. Tapi tadi balik ke awal tadi, ada sebagian orang yang tidak perlulah yang seribet ini. Cukup kasih sajalah. Nih ritmenya ini. Nih kalau kamu nggak bisa ya turunkan aja pakai ritme yang paling gampang. Nggak bisa 20-20 udah mulai 10-10 dulu aja. Nggak bisa 10-10 udah 5-5 aja. Nggak bisa 5-5 ya 4-4 aja. Lumah memang ada orang nggak bisa 5-5. Ada orang-orang yang kena COVID, orang-orang yang kena masalah sama paru-paru, ada infusi pleura, cairan paru, kanker paru, metastasis di paru, nggak bisa dia 5-5 berat. Maka lakukan yang dia mampu. Itu. Jadi aspek pragmatisnya ada. Nah, kayak Pak Jarod ajarin tiap pagi, itu aspek-aspek praktis aja. Udah pokoknya masyarakat di komunitas Pak Jarod itu warga PHS nggak perlu pusing dengan penjelasan. Pokoknya bangun pagi, setel Zoom, latihan. Udah, ikuti aja instruksinya. Kan gitu aja udah. Ya nggak perlu pusing kan. Kalau misalnya dia apa namanya nggak bersesuaian dengan cerita teman-temannya, misalnya kok yang lain sendiri saya enggak, ya baru dia jadi bertanya di situ. Nah, pertanyaannya harus diselesaikan, entah lewat diskusi lewat Zoom dengan Pak Jarod atau dia membuka referensi-referensi yang berhubungan dengan ilmu yang dia pelajari. Karena ilmunya menggunakan konsep ritme, maka mau nggak mau Bapak Ibu harus meluangkan waktu membuka YouTube saya. Karena sumber terbanyaknya memang dari YouTube saya. Penjelasan setiap ritmenya, cara mengukurnya, cara membuktikannya, rujukan jurnalnya, efek sampingnya itu ada semua. Jadi tinggal nyari-nyari aja. Gampang sekali. Gunakan jaring. Nah, ini gambaran seperti itu. Sedangkan untuk napas lambat, ini topiknya udah banyak sekali. Jadi tinggal searching saja, ada banyak sekali. Topik-topik ini hanya beberapa saja yang berhubungan dengan napas lambat. Kenapa? Kalau dari sudut pandang napas ritme itu, kita hanya membagi menjadi 3 jenis saja. Yakni napas, ya kalau sekarang jadi 4. Napas super cepat, napas cepat, napas lambat, dan napas super lambat. Kenapa kasih kata super? Karena memang hanya orang-orang super yang bisa melakukan itu. Ritme 20-20, ritme 30-30. Ya memang hanya orang-orang super yang bisa melakukan itu.
Super itu pengertiannya bukan kayak orang yang sakti ya, bukan, tapi orang-orang yang secara akal sudah tercerahkan, sudah mengerti kenapa dia harus masuk ke situ, kenapa dia gagal, kenapa dia berhasil, dia bisa menerima kondisi itu. Maka saya sebut sebagai orang super, orang di mana akalnya tercerahkan untuk melakukan ritme itu tanpa protes, tanpa penyesalan gitu. Iya. Jadi akalnya tercerahkan. Jadi sebut orang-orang super. Karena kalau enggak, ya cukup dia berhenti sampai napas lambat saja. Nah, itu cari yang gampang aja. Napas lambat pilihannya mulai dari 55, 66, 77, 88, 99, 10. Ini ada semua tuh di YouTube saya tuh. Dari mulai durasi 15 menit, 30 menit, 45 menit, sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam juga ada semua. Tinggal pilih aja. Orang-orang super itu adalah orang-orang yang selain dia memahami secara akal, tapi juga dia sudah mampu melakukan napas lambat durasi panjang. Jadi buat saya, penilaiannya untuk orang-orang yang mampu melakukan napas lambat durasi panjang adalah orang-orang yang super. Kenapa? Dia bisa kalahkan tuh kebosanan. Dia bisa kalahkan kejenuhan. Jenuh itu Pak. Latihan sejam itu jenuh. Bener nggak? Coba aja latihan sejam. Lama tuh. Tarik 5, buang ini, atau tarik 20. Buang 5. Aduh, sejam tuh kebayang loh. Tuh Pak Jarod ngajarin 20 menit aja, 30 menit aja orang pada protes semua loh. Saya yakin banyak yang meninggal tuh. Banyak yang ditinggal maksudnya. Begitu lagi Pak Jarod ajarin 20-20 tuh. Ada yang sambil nyambi, ah nanti aja lah, udah saya ke toilet dulu. Ah saya ini dulu biar itu masih jalan. Oh belum kelar ya? Ini kapan kelarnya? Pasti ada yang begitu Pak, pasti. Makanya saya bilang orang-orang yang mampu melakukan napas lambat durasi panjang, itu orang-orang super. Jadi buktikan saja. Latih satu jenis napas lambat saja. Yang paling gampang, starting dari 55. 1 jam per hari. 1 jamnya nggak sebanyak-banyak. Tapi konsisten, nggak ada gangguan. Kita nggak usah cerita titik puspa yang latihan senki sampai 4-5 jam. Gitu kan. Itu orang super itu. Kenapa? Karena dia akalnya tercerahkan, kesadarannya sudah tercerahkan semua. Maka dia jadi mampu, jadi mau melakukan 4-5 jam senci. Tapi kalau belum jadi orang super, nggak mungkin. Bapak Ibu ada di grup senci, saya juga ada di grup itu. Saya ngeliatin banyak perkembangan orang-orang. Rata-rata protes, minta korting, minta diskon, jangan 5 jam, tolong dibikin kalau bisa 5 menit sembuh, kalau bisa semenit sembuh. Itu diskusinya rata-rata begitu. Iya betulan itu. Ya, ya memang inilah faktanya. Makanya saya bilang orang-orang yang mampu melakukan ritme lambat durasi panjang itu orang-orang super. Apalagi Bapak Ibu melakukan ritme 55, 3 jam non-stop nggak berhenti. Bayangkan. Ya, sejam berhenti sebentar ke toilet misalnya. Sambung sejam lagi, berhenti sebentar ke toilet, sambung sejam lagi. Itu super sekali. Makanya kenapa saya bilang duplikasi titik puspa itu jarang terjadi di komunitas senci. Sangat jarang. Kenapa? Karena cuma orang-orang dengan kualitas super yang bisa melakukan 4, 5, 6 jam sehari itu kualitas super sekali. Ya kan? Jadi kalau cuma sekedar ikut-ikutan, iya saya sepakat. Senci itu bagus, MBSR, MBCT, whatever judulnya bagus sekali. Tapi kita menjadi pribadi yang super, mentalitas yang super, gitu kan. Itu nggak semua menuju ke situ mampu. Oleh karena satu dan lain hal ya. Jadi harus ciptakan mentalitas yang seperti itu untuk napas lambat. Lain napas cepat. Namanya napas cepat. Sebisa mungkin secepat-cepatnya. Kan begitu. Ya. Makanya Pak Jarod tadi bilang di pembukaan. Kenapa saya suka mood booster? 13 menit. Sedangkan kalau pakai Wim Hof-nya versi Pak Jarod, 48 menit. Capek. 48 menit itu capek. Mood booster 13 menit. Power booster 11 menit. Lebih cepat lagi tuh. Namanya napas cepat. Dia mendapatkan manfaat ekstrim. Turun cepat-cepatnya, naik cepat-cepatnya. Selesai sudah. Makanya repetisinya nggak usah banyak-banyak. Kalau sudah terjadi, ya sudah. Bahkan teknik Wim Hof yang dilakukan 3-4 repetisi sudah cukup. Nggak perlu panjang-panjang. Begitu sudah tercipta ekstrim, oksigen turun, pH naik dan sebagainya, sudah. Badan kita nggak usah diulang-ulang berkali-kali. pH-nya naikkan lagi, pH-nya naikkan lagi. Nggak perlu. Udah tercipta pH yang tinggi 8, udah selesai. Sama kayak hiperventilasi. Begitu oksigenasi sudah 100%, terus mau ngapain masih kita melakukan tarik buang dengan cepat, wong oksigennya udah mentok. Oximeter udah nggak bisa menjadi 110. Oximeternya nggak bisa oksigen naik jadi 200 kan. Oximeter naik ke 100 udah mentok. Apa artinya oximeter 100 dalam bahasa sains dan medisnya? Yakni konsentrasi oksigennya sudah memenuhi seluruh batas hemoglobinnya. Karena satu molekul hemoglobin hanya bisa diisi dengan 4 molekul oksigen. Jadi ketika seluruh hemoglobinnya berhasil diisi oleh oksigen lewat hiperventilasi, maka sudah jenuh.
sudah tidak ada ruang lagi, sudah tidak muat lagi, maka pada titik itu silakan dikeluarkan oksigennya, lakukan tahan napas, selesai. Tadi itu pemahamannya sampai situ. Jadi nggak perlu dilakukan sampai berkali kalau udah mentok, udah jenuh. Kita punya ruangan nih, batas ruang tamu di rumah Pak Jarod untuk 50 orang. Udah masuk 50 orangnya. Terus ngapain masih buka pintu di depan? Tutup aja pintunya, udah penuh semua, mau masukin orang mana lagi, udah nggak ada tempat. Jadi ketika oksigenasi di oximeter sudah 100%, udah nggak ada ruang lagi di dalam hemoglobin untuk masuknya oksigen yang baru, udah mustahil. Maka pada momen itu tinggal berhenti sudah. Berhenti artinya sudah langsung tahan napas saja, sudah tinggal tarik penuh, lepaskan atau buang napas, tahan, udah cukup. Kenapa? Kan udah jenuh hemoglobinnya, udah nggak bisa diterus-teruskan tuh, percuma, ya kan? Kenapa? Karena ketika diteruskan, yang bisa dipertontonkan hanya angka 100-nya saja. Nggak ada yang lain udah. Ya kan, udah cuma berhenti situ aja. Nah, maka pada titik itu, saatnya kita melepas oksigen dari hemoglobin lewat tahan napas. Nah, itu sudut pandangnya seperti itu. Karena sudah tercipta kondisi ekstrim. 1 menit hiperventilasi, sudah penuh oksigennya sampai 100. Tunggu lagi 10 detik, masih tetap 100, selesai. Langsung tahan napas saja. Nggak usah nunggu sampai 30, 40, 50 kali hiperventilasi, nggak perlu. Karena setiap orang itu kecepatannya bisa berbeda. Kecepatan penuhnya oksigen pada hemoglobin bisa berbeda. Itulah kenapa kalau pada Wim Hof itu dibikin 30 kali tarik buang tarik buang. Itu berdasarkan pengamatan. Sekali lagi berdasarkan pengamatan. Jadi rata-rata 30 kali tarik buang itu sudah mampu membuat oksigenasi pada hemoglobin maksimum. Tapi coba buktikan nanti setelah ini ya. Lakukan teknik Wim Hof, gunakan oximeter, setiap kali tarik buang hitung satu. Tarik, buang satu. Tarik dalam hati aja. Tarik, buang dua. Lihat oximeternya. Tarik, buang tiga. Terus bisa jadi ditarik buang yang ke-10 sudah 100%. Bisa jadi. Bisa jadi tarik buang ke-15 sudah 100%. Ketika tarik buang 15 kali sudah 100%, coba buktikan. Langsung buang napas saja. Nggak usah nunggu sampai 30. Langsung buang napas, langsung tahan napas. Efeknya akan sama. Seperti kita melakukan tarik buang 30, 50, 100, 200, sama efeknya. Kenapa? Karena oksigennya sudah jenuh. Maka pada titik itu tinggal dilepas. Nah, seperti itu. Oke, ini udah 1,5 jamnya. Bisa seharian kita nggak kelar-kelar. Oh, nggak usah kembalikan ke Pak Jarod. Ya, kita jawab pertanyaan yang ada aja. Ini cuma ada 2 pertanyaan. Untuk perbaikan syaraf, apa bisa dengan ritme lambat? Perbaikan saraf. Ya. Langsung nih, Pak Susianto ya. Nah, jadi kalau kita mau perbaikan saraf, kita perlu ngerti dulu saraf di badan kita. Maka saya pernah bikin YouTube-nya tuh. Tubuh manusia punya 11 sistem. 11 sistem itu meliputi sistem otot, seberangkas, sembari dan seterusnya. Master sistem itu namanya sistem syaraf. Sistem syaraf itu secara gedeannya nih, sistem syaraf ada dua. Ya kan gedeannya. Ada brain, sistem syaraf, ya spinal cord begitu. Ada syaraf tepi, ada syaraf pusat. Di saraf tepi, tapi dia ada lagi dua lagi. Ada namanya somatik sama otonom. Otonom ada cabangnya dua lagi. Ada simpatik, ada parasimpatik. Nah, jadi kalau kita bicara perbaikan saraf, ya sebenarnya meliputi semuanya. Secara umumnya ya. Tapi di antara keseluruhan jalur itu, yang disepakati, yang diperbaiki pertama kali adalah namanya saraf otonom. Nah, saraf otonom terdiri dari dua jenis. Namanya saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, balik ke pemahaman yang di sini. Nah, saraf simpatik frekuensinya ini simpatik. Sedangkan parasimpatik ini frekuensinya ini. Nah, saya tebalin aja, saya kasih warna merah ya. Saya kasih ini. Nah, lihat di layar ya. Jadi simpatik itu frekuensinya 0,04 sampai 0,15. Parasimpatik 0,15 sampai 0,4. Gampangnya, parasimpatik itu berada pada wilayah napas cepat. Gampangnya begitu. Saraf simpatik berada pada wilayah napas lambat. Maka dari itu memperbaiki syaraf bagaimana? Ya latihannya harus napas cepat dan napas lambat. Ya solusinya begitu. Kecuali memang kasusnya spesifik. Problemnya hanya pada syaraf parasimpatik. Contoh, orang-orang kena COVID.
Orang-orang kena COVID itu, kalau kita masih ingat dulu, virus COVID membajak reseptor ACE2, ACE2, angiotensin reseptor enzim. Jadi dia membahas reseptor ACE2 itu adalah parasimpatik. Jadi COVID membajak parasimpatik. Nah, parasimpatik itu kalau dalam ilustrasi seperti mobil itu rem, simpatik itu gas. Jadi bayangkan ada sebuah mobil yang isinya banyak penumpang, supirnya bilang, Bapak Ibu maaf, remnya blong. Kira-kira ahli agamawan yang paling soleh sekalipun panik. Semua penumpangnya panik. Langsung ramai pada keluar semua, pada ngomong semua, pada ribut. Itulah badai sitokin. Jadi badai sitokin itu karena terjadi kenaikan ekstrim terhadap saraf simpatik, di mana remnya tidak mampu menghandle, parasimpatik tidak mampu menghandle, maka keluar semua molekul-molekul yang diakibatkan oleh kenaikan simpatik ini. Itu badai sitokin. Makanya susah dihandle karena chaos, kacau. Nah, maka kalau misalnya orang kasusnya seperti itu, berarti orang-orang COVID harus banyak-banyak latihan ritme yang mensimulasi parasimpatik. Seperti itu. Ini gambarannya. Jadi tergantung Pak Susianto tadi. Kalau dua-duanya masalahnya pada sarafnya, simpatik parasimpatik, maka ritme perbaikan listrikan jantung udah cukup. Karena udah kena semua tuh. Ya kan, udah kena semua simpatik parasimpatiknya. Tapi kalau kasusnya spesifik, masalahnya hanya simpatik saja, atau masalahnya hanya parasimpatik saja, ya berarti bisa memilih salah satunya saja. Seperti itu. Jelas ya? Ya itu tuh pemahaman di balik itu. Ya, Pak silakan pertanyaan kalau ada lagi. ada satu lagi, ini saya saat ini mengikuti kelas olah nafas untuk kanker yang sedang berjalan. Jadi ini ikut kelasnya Mas Gunggung untuk kanker ya, hari Sabtu, Jumat, dan Minggu. Nah, selain yang dipelajari tersebut, apakah bisa ditambah dengan olah nafas untuk inflamasi dan kelistrikan jantung? Ya, Dia jadi memang mempraktikkan. Ya, ya OMG itu punya kelas-kelas yang sifatnya pragmatis tadi. Kelas yang misalnya olah nafas khusus kanker, kemudian ada kelas olah nafas untuk diabetes dan sebagainya. Di balik kelas-kelas yang utama itu ada kelas-kelas yang pendukung. Makanya kita ada namanya kelas fundamental. Kelas fundamental itu kelas pembentukan gelombang otak alfa, kelas pembentukan gelombang otak delta, kelas pembentukan gelombang otak theta, kelas pembentukan gelombang otak gamma. Itu kelas fundamental, kelas kepekaan, kelas bioritmik narasi, kelas bioritmik rasa, kelas bioritmik visual. Tujuannya untuk menyesuaikan. Contoh nih misalnya begini. Yang paling sering dilakukan Pak Jarod ketika mengajarkan olah rasa adalah dengan konsep narasi. Kita dengan ngomong, ya kan? Dengan ngomong. Padahal manusia itu fitrahnya dari sana itu memiliki tiga. Ada narasi, ada rasa, ada visual. Visual itu berarti imajinasi membayangkan. Misalnya merem nih, bayangkan angka satu warna merah. Bisa nggak? Kalau saya nggak bisa, karena saya bukan tipe visual. Orang tipe visual itu langsung bisa membayangkan. Dia punya kemampuan fotografik yang baik. Ya paling nggak dia bisa memunculkan sebuah gambaran imajinasi yang bentuknya seperti film nyata lengkap dengan warna-warnanya. Itu tipe visual. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan tipe visual itu dikasih instruksi bertipe narasi, biasanya kecenderungannya akan gagal. Jadi dulu saya mempelajari kenapa senior saya, ada salah satu guru saya, yang ketika dia ngajari 10 orang, yang jadi cuma satu dua. Pengertian jadi itu ilmunya bisa diserap hanya orang satu dua orang. Bukan karena yang delapannya itu bodoh, bukan. Ternyata yang dua orang itu ketika saya mempelajari konsep visual rasa narasi, dia memiliki bioritmik yang sama dengan gurunya. Jadi ketika gurunya tipe narasi, dua orang itu tipe narasi, maka apapun yang disebutkan sama gurunya, dia bisa lakukan dengan sangat mudah. Karena jenisnya sama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gurunya tipe rasa, lalu muridnya tipe narasi, biasanya nggak ketemu, prosesnya agak panjang. Gurunya tipe rasa, muridnya tipe visual, nggak bisa. Bukan nggak bisa dalam arti ilmunya nggak bisa dipelajari, tapi prosesnya jadi sedemikian panjang. Maka di kelas fundamental itu kita belajar mengetahui kita itu merupakan jenis yang mana. Apa kita jenis narasi, jenis rasa, jenis visual. Makanya kalau di kelas fundamental itu, ini jadi sangat penting. Sama kalau kayak istilah pelajaran itu ada apa sanguistik gitu kan. Ada ya ada gitu-gitunya lah gitu. Itu kan ada banyak aspek-aspek psikologis yang kita harus mengetahui kita jenis yang mana kan begitu. Karena ketika keliru, biasanya akan kacau. Nah sama, kelas khusus kanker,
Orang kanker itu kan sangat sensitif terhadap perasaannya dengan kondisi fisiknya yang fluktuatif. Maka kelas-kelas pendukungnya disarankan untuk diikuti. Seperti misalnya kelas pembentukan gelombang alfa. Jadi selain belajar kelas khusus kanker, dia harus belajar juga kelas gelombang alfa. Lalu ada kelas olah rasa, kelas bioritme, kan itu mendukung nanti. Contoh misalnya, dalam kelas kanker itu diajarkan. Saat kita lagi latihan napas, tarik, buang, ada instruksi, kita sambil ngomong dalam hati, saya sudah sembuh. Saya tarik napas, Tuhan, saya sudah sembuh. Tuhan, saya percaya Engkau menyembuhkan. Misalnya begitu, pakai narasi. Bagi orang tipe narasi, dia kan bertanya, ini saya ngomong apa ini? Tapi kalau tipenya rasa, dia nggak usah pakai narasi seperti itu. Dia nggak usah menunggu, rasakan saja, badannya makin enak. Kayak saya tipe rasa, jadi kalau saya lagi tarik buang itu, ritme 55 misalnya, saya nggak perlu pakai narasi. Saya langsung, hmm, saya langsung, gitu aja. Itu artinya saya langsung ngerasain badan saya rasanya makin enak, badan saya rasanya makin sembuh, badan saya rasanya makin kuat, makin perkasa. Saya nggak perlu pakai narasi. Ya Tuhan, badan saya makin kuat. Saya percaya Engkau akan membuat badan saya kuat. Saya percaya Engkau. Saya nggak perlu pakai begitu. Kenapa? Itu cukup sebagai trigger sekali saja. Oke, saya pengen ngomong itu. Tapi cara saya ngomongnya pakai rasa. Jadi ketika pakai ritme 5, maka rasa yang bekerja di badan saya, bukan narasi yang bekerja. Karena tipe saya adalah tipe bioritmik rasa. Seperti itu. Jadi silakan untuk kotak orang yang CA itu, dia bisa ikut kelas-kelas pendukung lainnya. Kalau misalnya enggak, ya berarti dia harus belajar untuk diskusi tanya jawab di kelas itu. Karena di kelas khusus kanker itu kita membagi aktivitasnya menjadi dua jenis. Yakni aktivitas ketika si pasien kanker ini sedang dalam kondisi lemah. Maka ritme napasnya harus apa yang dilakukan. Dan ketika si pasien kanker ini kondisi badannya sedang ada perbaikan, misalnya sedang bertenaga, maka dia harus latihan dari ritme napas yang mana. Itu diajarkan dalam khusus kanker. Sehingga harapannya kalau dia lagi lemah, latihannya begini. Lemah tuh misalnya habis kemo, tiba-tiba rasanya nggak karu-karuan, badan sakit semua dan sebagainya. Kembali telesu, bangun tidur aja malas, sakitnya luar biasa, badan kayak disayat-sayat, tiba-tiba diare, pokoknya begitulah. Nah mungkin dia bisa melakukan teknik-teknik napas yang berat-berat. Maka dia harus latihan apa? Dia diajarkan di kelas khusus kanker. Kalau dia badannya bangun tidur ini hari lebih bertenaga, rasanya saya bertenaga nih, ada kekuatan sedikit. Maka dia latihan, jangan latihan ritme napas yang pada saat badan lemah. Tapi dia harus naikkan kekuatan mitokondrianya untuk supaya powernya jadi naik. Itu. Jadi boleh, misalnya ibu atau siapa nih, Amardina ya, itu boleh. Misalnya di luar kelas kanker yang Jumat sama Minggu, hari Seninnya atau hari Selasanya latihan ritme kelistrikan jantung. Boleh perkuat jantungnya, perkuat ritme napasnya, boleh. Perkuat efisiensi dalam menggunakan oksigen, itu juga boleh. Jadi silakan saja. Yang penting jangan direnteng. Jangan direnteng itu maksudnya setelah latihan kelas kanker jam hari Jumat, segera setelah jamnya selesai, sambung dengan perbaikan. Sambung dengan informasi, itu tidak boleh. Jadi lakukan di hari lain saja, itu boleh. Khawatirnya overtraining. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau bangun pagi, kedua lengan saya kesemutan, olah nafas yang mana? Nah ini sering kali, saya mungkin kalau saya itu mungkin udah ada 100 kali orang nanya begitu. Bukan yang baru cinta. Orang lain juga tanya begitu. Yang pertama, tes dulu. Apakah itu masalahnya sekedar otot yang pada saat posisi tidur, karena pagi hari bangun tidur kan. Posisi tidurnya itu mungkin ketindihan, begitu kan. Atau ketekuk yang dalam durasi panjang. Jadi disenam-senamkan dulu. Jadi ketika disenam-senamkan sudah hilang kesemutannya, ya sudah selesai. Berarti problemnya itu bukan masalah di luar itu. Hanya mungkin otot saja yang terlalu kaku. Karena postur tidurnya itu tidak beres. Kira-kira begitu. Jadi senamkan dulu saja. Kalau ketika senam ringan, stretching ringan, apa gitu kemudian tidak hilang, maka ada kemungkinan mungkin syarafnya lemah. Vitamin B-nya harus masuk di situ. Usahakan nguji dulu ada masalah pada vitamin B atau tidak. Kan seperti itu. Kalaupun, aduh saya nggak sempat nguji, saya nggak yakin juga vitamin B atau apa, ya sudah. Tes dulu pakai perbaikan kelistrikan jantung. Hilang nggak? Kalau misalnya pakai perbaikan kelistrikan jantungnya hilang, ya sudah. Berarti memang harus di-tune up dulu aja jantungnya itu. Karena jantung itu kan nyambung dengan saraf simpatik sama parasimpatik. Kan otonom itu nyambung dengan jantung juga. Jadi ketika misalnya itu udah beres, ya udah, berarti itu nggak ada masalah.
Tapi Mas, perbaikan sistem jantung itu panjang Mas. Itu sampai 33 menit. Ada yang lebih pendek nggak? Ya itu mood booster yang paling gampang. Coba bangun tidur tes pakai mood booster 13 menit. Kalau 13 menit pakai mood booster itu udah hilang, apa hilang ya sudah beres. Berarti parasimpatiknya diselesaikan. Mas, bisa ada lebih ringan nggak? Nah, biasanya orang kan korting-korting begitu kan. Dari yang 45 menit, minta 13 menit, minta lebih cepat, tes saja pakai ritme 55. Jadi bangun tidur, lakukan ritme 5 kalau kesemutan ya. Jadi kalau rasanya kesemutan, praktek 55 selama 5 menit saja, hilang nggak? Kalau hilang, ya udah, beres. 55 ini, aduh, masih terlalu lama. Ya susah juga jawabnya kalau udah begitu. Karena 5 menit udah paling cepat. Nah, itu jadi seperti itu ya, Bu Sinta. Jadi silakan dipraktekkan. Oke, osteoporosis. Ini biar hari ini dari sisi olah nafas ya. Kalau Bapak Ibu mau nanya dari sisi yang lain, ntar yang Ya, saya pagi hari aja. Jadi hari ini biar mumpung ada Mas Gunggung dari sisi olah nafas nih. Kalau osteoporosis olah nafas yang mana? Apa ya, boleh olah nafas osteoporosis. Ya, inflamasi? pertama Bu Hani ya, Bu Hani. Pertama pastikan dulu tegak diagnosa. Tegak diagnosa itu maksudnya periksa bone density-nya. Betul atau tidak kita sedang mengalami osteoporosis. Itu harus tegak diagnosa. Nggak bisa nggak. Atau mungkin ya lewat QRME kalau percaya dengan QRME gitu kan. Bisa kelihatan itu osteoporosis atau tidak. Jika sudah ada tegak diagnosa, baru kita ngerti cara kerja bagaimana si tulang itu menguat. Tulang itu menguat apabila ada proses regenerasi yang namanya osteoblast. Osteoblast. Osteoblast itu bisa distimulasi pertama kalau lewat olah nafas, yakni dengan menciptakan kondisi oksigen ekstrim. Maka teknik-teknik seperti Wim Hof, Bastrika, kapal bati, atau modifikasi Wim Hof dari mulai ritme 11, 22, 33, mood booster, perbaikan inflamasi dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk memperkuat tulang. Kenapa? Karena setiap kondisi intermittent hipoksia akan menciptakan osteoblast. Saya pernah bikin YouTube-nya khusus, dasar jurnalnya, dasar ilmunya segala macam. Nanti bisa dilihat aja, ketik aja Mas Gunggung, apa namanya penguatan tulang atau Mas Gunggung tulang, enter itu biasanya muncul. Nah, jadi balik lagi. Semua kondisi intermittent hipoksia akan menciptakan osteoblast. Osteoblast itu perlu untuk membentuk apa namanya struktur tulang yang baru. Jadi teknik-teknik nama cepat itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi gampangnya, latihan teknik seperti Wim Hof, lakukan, maka tulang secara perlahan akan menguat. Lalu yang kedua, bisa pakai napas lambat, tapi gunakan isometric training. Isometrik itu adalah otot yang dikontraksikan lalu ditahan. Jadi misalnya lagi ritme 55, tarik 5, keraskan ototnya, buang 5, kendorkan ototnya. Tarik 5, keraskan ototnya, buang 5, kendorkan ototnya. Tarik 5, kalau saya otot itu berarti dikontraksikan ya, dikencengin selama 5 detik supaya otot-otot itu neken tulang. Jadi otot ini ketika dikontraksikan dia akan ada pressure pada tulang. Dan setiap pressure pada tulang, maka tulang akan menganggap ada kebutuhan untuk penguatan. Maka dia akan mengeluarkan osteokalsin. Ini sama kayak latihan beban. Sama kayak latihan beban. Latihan beban itu kan ada pressure. Ya kan ada tekanan terhadap tulang. Nah, tekanan terhadap tulang inilah akan membuat, oh gue lagi butuh nih. Berarti osteokalsin harus diambil. Supaya membentuk jaringan tulang yang baru. Jadi dari saluran nafas bisa gunakan dua cara tadi. Ritme nafas cepat sejenis Wim Hof atau turunan yang ada di UMG yang 10 sampai 12 macam itu atau ritme nafas lambat yang gunakan kontraksi otot. Gunakan yang gampang-gampang aja. Tarik 5 detik, kontraksikan ototnya, buang 5 detik, kendorkan. Tarik 5 detik, keraskan ototnya, buang 5 detik, kendorkan. Pertanyaannya, kenapa enggak tarik napas kendorkan, buang napas keraskan? Ini dua hal yang berbeda nih. Jelas ya, tarik napas keraskan, buang napas kendorkan yang pertama. Pilihan kedua, tarik napas kendorkan, buang napas keraskan. Ingat, dalam sistem respirasi pada manusia itu, tarik napas mengacu pada syaraf simpatik, buang napas mengacu pada parasimpatik. Jadi setiap kali kita tarik napas, itu yang terpicu adalah simpatik. Setiap kali kita buang napas, yang terpicu adalah parasimpatik. Maka di banyak rujukan medis, untuk orang-orang yang lagi stresnya tinggi, lalu pengen nurunkan stresnya, pasti disarankan mengubah cara dia bernapas dengan cara buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Kenapa buang napas lebih panjang? Agar menstimulasi parasimpatik. Karena ketika orang stres, simpatiknya naik.
buang napas lebih panjang akan menurunkan simpatik. Itu dasarnya. Nah, kalau untuk osteoblast ini, osteoporosis supaya menguat, saat tarik napas lah baru otot dikontraksikan. Jadi terjadi kenaikan simpatik yang lebih tinggi. Semua pekerjaan yang memperkuat tulang itu rata-rata pekerjaan simpatik. Latihan barbel, latihan beban, resisten training, ya kan? Itu penguatan-penguatan tulang semua itu pekerjaan simpatik. Jadi bareng dengan tarik napas, kontraksikan ototnya. Buang napas, kendorkan. Tarik napas, kontraksikan ototnya. Buang napas, kendorkan. Loh mas, ini kok beda kayak di gym? Nggak kayak di gym. Kalau di gym itu saya diajarin sama pelatih saya, pada saat saya lagi ngangkat barbel, buang napas. Pada saat lagi relaksasi, tarik napas. Ya ini kan beda. Itu kan olah fisik murni. Kalau gym itu kan olah fisik murni. Maka dia hanya menyesuaikan saja. Supaya balance saja antara simpatik parasimpatik. Jelas ya? Oke, Monggo, silakan satu yang lain. pertanyaan lagi karena waktu, satu pertanyaan Ya, lagi yang akan saya jawab dengan tertulis. Ini pertanyaan terakhir ya karena waktu. Karena besok pagi saya jam 5 sudah berangkat ke Bandung. Jadi pertanyaan terakhir. Untuk neurogenic bladder, olah nafas yang mana? Oke, perbaikan saraf apa yang cocok untuk neurogenic bladder? Ya. ya, jadi sebenarnya sama saja. Untuk seluruh struktur saraf itu tetap jalurnya dua. Simpatik, parasimpatik. Hanya memang kalau kita merujuk pada struktur sistem syaraf yang ada di tubuh manusia, itu syaraf parasimpatik itu meliputi salah satunya adalah syaraf vagus. Syaraf vagus. Maka latihlah ritme napas yang menstimulasi syaraf vagus. Contoh, ritme 33 itu syarafnya kena semua parasimpatiknya. Tapi kalau 24 dominan syaraf vagus. Karena dari struktur syaraf kranial, jadi kalau misalnya Bapak Ibu di pelajaran biologi itu namanya struktur syaraf kranial. Syaraf kranial itu ada 10. Dari 10 saraf kranial, itu empatnya parasimpatik. Dari 12. Saraf kranial ada 12. Dari 12 itu empatnya parasimpatik. Yakni oculomotor, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Jadi yang nyambung dengan bladder itu pasti saraf vagus. Karena oculomotor jelas nyambungnya ke mata. Kalau facial nyambungnya ke wajah. Glossopharyngeal nyambungnya ke tenggorokan. Vagus nyambungnya salah satunya ke bladder. Jadi latihan itu napas yang menstimulasi saraf vagus. Yang paling gampang adalah yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Jadi boleh pakai 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12, 7, 12, 8, 16, 9, 18, 10, 20. Itu ada semua audionya di YouTube saya. Tinggal pilih, sesuaikan dengan kemampuan. Semakin lambat, semakin bagus. Jadi artinya secara manfaat 4, 8 dengan 10, 20 lebih baik 10, 20. Tapi lebih berat 10, 20. Jadi mulai dari yang paling gampang dulu. Jadi 24 tes dulu. Kalau 24 mampu dilakukan dengan durasi stabil katakanlah 5-10 menit, maka naikkan jadi 46. 46 sudah mampu, naikkan 48. 48 sudah mampu, naikkan 5-10. 5-10 sudah mampu, naikkan 6-12. 16 sudah mampu, lakukan 7-14. Sampai targetnya 10-20. Buktikan saja. Kalau bisa sampai 10-20, itu urusan pencernaan, urusan apa tuh beres semua tuh. Asal 10-20-nya semudah seperti 24. Kira-kira begitu. Jelas ya? Jadi ritme napas yang buang napas lebih panjang. Ingat-ingat, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10 itu ada semua di YouTube saya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gunggung untuk malam hari ini. Nanti kita akan atur lagi untuk Zoom berikutnya ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa Senin pagi ya. Kalau Zoom dengan saya dan tanya jawab itu setiap pagi jam 5.30. 5.30 itu kira-kira 45 menit olah nafas bersama. Nah kalau misalnya kepagian yang nggak ikut olah nafas, hanya mau nanya-nanya aja boleh juga, login-nya maka jam 6.15 ya. Jam 7 selesai. Jadi setiap hari ada tanya jawab 6.15 sampai jam 7. Ya, akan dimulai tapi 5.30 ya, nggak pakai pendahuluan, nggak pakai teori-teori, pokoknya 5.30 itu langsung Langsung. audio praktek bersama. Nah, nanti mau nanya-nanyanya setelah praktek bersama. Jadi praktek, walaupun yang baru pertama kali ikut ya udah pokoknya kan ikutin aja aba-abanya. Nah, nanti baru nanya-nanyanya setiap hari ya.
Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Setiap hari mulai tanya jawab itu biasanya 6.15, ya itu sekitar jam 6.15 sampai jam 7. Kadang-kadang yang nanya banyak banget juga dan waktunya pas longgar jadi selesaiin sampai jam 7 lebih, tapi biasanya seperti itu. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi hari Senin pagi. Selamat malam, makasih Mas Gunggung. Sama-sama, sampai ketemu. Ya, bagi yang mau belajar sekelas insentif intensif ya di WA Group udah di post ya nomor 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 WA-nya Mbak Intan ya. Jadi sudah saya post di semua WA Group bersamaan dengan ngepost audio yang mood booster dan kelistrikan jantung itu ada keterangan ya belajar yang mau belajar kelas intensif ya kelas OMG maka silakan menghubungi Mbak Intan. Oke, selamat malam.